Bisa dimulai ya Kak Galis? Oh ya, oke. Selamat sore semuanya. Apa kabar? Sore. Sore. Iya. Di sore hari yang cerah ini, semoga juga di seluruh daerah Indonesia juga cerah. Eh, Kita akan bertemu dalam acara Baca Rasa Dengar virtual Festival Critical Inclusive Reading to Support Sustainable Development Goals. Selamat datang dalam virtual festival Revolution 2022, Be Bold, Be Healthy Generation. Saat ini kita akan mengikuti diskusi panel dengan judul Sastrawan Cilik. Acara ini dipersembahkan oleh Klub Buku dan Komunitas Baca Rasa Dengar dan Yayasan Rumah Cerita Indonesia, bekerja sama dengan Invernia Publishing, HH Production, Paduan Suara Mahasiswa Suara Wadana Universitas Negeri Yogyakarta, Able.id, Yayasan Musik Sastra Indonesia, Komika Manajemen, dan Event Banget. Selamat bergabung semuanya hari ini. Dan untuk para pembicara dan teman-teman yang sudah hadir dalam ruang virtual Zoom dan YouTube saat ini, perkenalkan saya Galis Femina yang akan memandu sesi pada sore hari ini. Nah, selamat datang juga pada pembicara kita hari ini. Telah hadir bersama kita para narasumber yang berkaitan dengan tema kita hari ini mengenai sastrawan cilik. Kemudian sebelum saya memperkenalkan para pembicara yang sudah hadir hari ini, saya akan membacakan house rules untuk teman-teman selama mengikuti sesi ini. Yaitu, pertama, selama acara berlangsung, teman-teman diharapkan untuk mematikan mikrofon kecuali dipersilakan oleh moderator. Kedua, teman-teman dipersilakan untuk menuliskan pertanyaan di kolom chat Zoom dan kolom komentar dengan menyebutkan nama, asal daerah, sekolah, atau komunitas. Kemudian jangan lupa ditujukan kepada siapa jika ingin lebih spesifik dan pertanyaannya apa. Dan kalau misalnya kita bingung, nanti kita bisa lihat format pertanyaannya di kolom chat. Kemudian ini yang spesial adalah 2 orang penanya terpilih akan memperoleh hadiah berupa buku karya Abinaya Gina Jamila, Mengapa Aku Harus Membaca. Seru sekali ya kalau misalnya kita ikut acara dan kita bisa mendapatkan kenang-kenangan untuk pertanyaan yang kita ajukan. Kemudian untuk 4, poin selanjutnya adalah mohon tidak mengisi kolom chat dengan pesan spam, yaitu menuliskan pesan yang berulang-ulang atau menuliskan komentar ujaran kebencian atau menyerang seseorang berdasarkan sara, ras, gender, agama, kepercayaan, orientasi seksual maupun identitas. Kemudian yang terakhir, teman-teman yang sudah mendaftar dan berpartisipasi dalam acara ini sampai akhir dan mengisi feedback form akan mendapatkan e-sertifikat. Dan link pengisian feedback harap kita pantau karena form akan dibagikan di akhir acara di kolom chat. Oke, untuk mempersingkat waktu, sudah bersama dengan kita hari ini ada Mbak Setia dan Naya. Halo Mbak Setia dan Naya, apa kabar? Selamat sore. Sore. Iya, karena tema kita hari ini adalah sastrawan cilik, maka hadir pula para pembicara kita yang memiliki background di bidang penulisan dan khususnya untuk penulis esai dan penulis karya sastra. Dan saya akan membacakan profil singkat dari pembicara kita pada sesi hari ini. Jadi, tak kenal maka tak sayang. Kita ingin kenal siapa ya Mbak Setia dan Naya hari ini. Oke, yang pertama adalah Mbak Setia adalah seorang esais dan penulis buku anak-anak. Seperti kita tahu ya, di Indonesia cukup banyak buku anak-anak yang sering kita baca, tapi belum sebanyak buku-buku yang lain gitu. Nah, saat ini Mbak Setia menulis esai, resensi, dan cerita anak-anak. Beliau suka es teh dan berjalan kaki. Ini sepertinya kesukaan kita semua. Kemudian Mbak Setia juga membaca dan mengoleksi buku bacaan anak, mengelola kelas menulis untuk anak dan remaja sejak 2019. Esai-esai tentang pustaka anaknya terbit dalam 2 jilid kitab cerita. Yang spesial adalah Mbak Setia ini terpilih sebagai emerging writer di Ubud Writers and Readers Festival 2021 lewat esainya Menanam Pariwisata Hijau, Membaca Pokokan, Mencari Arum Bawani, garapan Cynthia Haryadi. Wah, menarik sekali ya Mbak Setia.
Oke, selanjutnya hadir juga di sini Naya, pelajar dan penulis cilik. Saat ini Naya bersekolah, berkegiatan dan menetap di Yogyakarta. Menulis puisi, prosa, dan esai. Naya ini juga mulai aktif menulis sejak usia 5 tahun dan konsisten berkarya hingga hari ini. Saat ini Naya sudah di jenjang sekolah menengah pertama ya Naya. Kemudian karya-karya Naya sudah diterbitkan dan dipublikasikan di beberapa media massa nasional. Buku terbarunya, Bantu Lunula Membersihkan Laut, akan segera terbit yang berbicara mengenai konservasi alam dan lingkungan dalam bentuk cerita berilustrasi. Menarik sekali ini, cerita dilengkapi oleh ilustrasi. Naya juga menggagas berdirinya komunitas Rumah Kreatif Naya dan komunitas Sahabat Gorga. Abinaya tergerak untuk membantu teman-teman sebaya agar bisa membaca buku yang berkualitas dan menulis dengan cerdas dan kreatif. Wah, jadi di usia muda sudah banyak sekali rencana-rencana Naya di dunia literasi anak ya Naya. Oke. Tak lengkap rasanya pertemuan kita hari ini tanpa adanya ramah tamah dan dokumentasi. Oleh karena itu, sebelum kita mulai, bisa kami harapkan teman-teman untuk menyalakan kamera agar kita berfoto bersama terlebih dahulu sebagai sesi ramah tamah memulai pertemuan hari ini. Kepada kawan-kawan, kami silakan untuk membuka videonya. Silakan diklik. Oke, apakah sudah siap? Oke. Kepada Kakak Fikri. Ya, oke. Oke, udah dibuka semua kameranya. Ya, masih ada yang proses nih membuka. Ya, ada Kala ya. Ya, kita mulai ya. 3, 2, 1, cheers. Ada yang baru masuk bentar. Ya, ulang. Oke. Sorry, ulang. 3, 2, 1. Oke. Oke, terima kasih Kakak. Iya, karena ini adalah bincang-bincang tentang sastrawan cilik. Mari kita lemaskan dulu otot kita bersama-sama pada perbincangan yang lebih akrab dan santai, karena hari ini temanya adalah tentang literasi dunia anak ya. Oke, di sini telah hadir Mbak Setia dan Naya. Sebagai awalan, saya tuh ingin tahu ya, bagaimana pengalaman membaca dari Mbak Naya, dari Mbak Setia dan Naya untuk memantik imajinasi dan mendorong semangat menulis atau membaca lebih banyak lagi. Kita mulai dulu sharing kita hari ini tentang bagaimana pengalaman membaca Mbak Setia dan Naya. Oke, saya silakan kepada Mbak Setia dulu. Mungkin ingin bercerita pengalamannya. Oke, terima kasih Kak Galis. Mungkin aku harus mengingat masa SMP ya, karena dulu aku sekolah memutuskan SMP di suatu madrasah ibtidaiyah di kota. Jadi itu semacam membuka akses yang sangat penting untuk pengalaman membaca. Karena dari situ, dari SMP itu aku menemukan perpustakaan sekolah yang dulu di SD tidak kutemui. Ada perpustakaan sekolah, persewaan buku, sebenarnya lebih tepat persewaan komik. Lalu aku mengenal Belakang Seliwedari, yang dulu tidak sebanyak buku pelajaran seperti sekarang, lalu ada pasar buku Geladak. Dan dari situ aku merasa ada keinginan untuk menulis, meskipun menulis itu hanya belum terpikirkan untuk menulis sebagai bentuk profesi, entah itu sebagai sastrawan, novelis, cerpenis, esais, ataupun penyair. Tapi menulis karena ingin menulis, karena ingin curhat, karena sedang sedih, sedang pusing, sedang kecewa dengan pelajaran bahasa Arab yang sangat sulit, atau apapun. Jadi menulis untuk mengungkapkan hal-hal yang terjadi di keseharian. Dan dulu aku juga pembaca novel terbitan Gagas Media, asmara-asmara remaja gitulah, yang manis, lucu-lucu.
kadang juga ada sedihnya. Jadi ada keinginan untuk menulis cerpen. Tapi aku tidak melanjutkan pengalaman itu. Menulis cerpen kayaknya nggak cocok deh untukku. Lalu perlahan aku mulai, wah kayaknya nulis esai seru nih. Jadi mulai iseng-iseng. Dan sekarang mungkin yang lebih serius ya, karena SMA ataupun awal-awal kuliah, menulis itu juga tidak terlalu telaten sih. Tapi membaca masih tetap lanjut. Membaca itu menulis nanti-nanti, tapi membaca ini itu, dan sampai hari ini semakin banyak tema yang ingin ku tahu, karena semakin banyak membaca justru kayaknya semakin ini ya, semakin tidak tahu atau semakin kosong. Jadi buku-buku ketika aku misalnya membaca sebuah novel, misalnya novel anggaplah judulnya The Sack Holler, itu penulisnya Zilah Battle, itu aku ingin mendapatkan buku-buku lain yang menguatkanku tentang konteks novel itu, karena novel itu latarnya di Papua Nugini dan tokohnya 2 anak, dan mereka juga menggemari Coca-Cola. Jadi apa yang bisa di wilayah ini ya, Coca-Cola itu sangat ajaib. Jadi apa yang bisa ku baca lagi untuk menguatkanku mengerti novel ini? Itu biasanya juga terjadi ketika membaca buku-buku lain. Selalu ada buku yang menyusul. Nah, setelah itu dengan banyaknya gerobak tadi, sebenarnya menulis juga tidak menjadi mudah. Justru semakin sulit. Tapi ya kalau tidak diiringi dengan bacaan yang banyak, mungkin juga akan semakin sulit. Tapi pertemuan dengan buku-buku, dengan apa yang kita baca, sebenarnya akan menentukan apa yang ingin kita tulis. Apakah nanti akan menulis cerpen, puisi, cerpen, esai, atau awalnya ingin menulis esai, jadinya malah menulis yang lain. Itu biasanya terjadi. Mungkin itu dulu Kak Galis. Nanti. Oke, Mbak Setia. Jadi menarik sekali ya bahwa ternyata pengalaman membaca kita itu sebenarnya dimulai dari hal-hal yang remeh mungkin ya, dari ingin mencurahkan hal-hal yang terjadi di keseharian, terus kebiasaan Mbak Setia juga membaca buku. Dan ini mungkin sering terjadi juga ketika kita baca satu buku, kita tertarik untuk eksplor ke buku-buku lainnya ya Mbak Setia ya, yang membantu pemahaman kita lagi. Jadi ada istilah keranjang buku nih ya, buku-buku yang menyusul. Ya, Jadi menarik sekali. Karena ketika kita udah ketemu satu buku tadi yang Mbak Setia bilang ya, cerita tentang botol Coca-Cola tadi ya, kita jadi tertarik untuk baca buku-buku lainnya, dimasukkan ke keranjang list kita. Oke, selanjutnya kita beralih ke Naya. Gimana pendapat Naya? Pengalaman Naya membaca seperti apa sehingga bisa memantik imajinasi dan dorongan penulis? Oke, Naya. Saatnya membaca itu kadang kan menemukan karakter yang menarik atau cerita yang menarik seperti cerita-cerita Roald Dahl dan Neil Gaiman gitu kan, yang merasa kayak wah kayaknya menarik nih kalau Naya bandingkan atau seperti apa gitu kan. Atau mungkin saat Naya membaca buku Maharani, membaca buku ensiklopedia lainnya dan buku-buku yang Naya pikir itu menarik. Nah, Naya berpikir kalau misalkan kalau cuma Naya aja buku yang baca ini, maksudnya kayak Naya ingin membagikan apa isi dari buku yang Naya baca kepada orang-orang lain gitu. Nah, itu yang mendorong Naya untuk menulis gitu. Makanya Naya selama ini menulis ulasan buku atau cerpen gitu, seperti itu sih. Jadi awal mulanya dari ingin berbagi pengetahuan yang Naya dapatkan dari membaca buku-buku itu ya Naya? Iya. Ya, kalau boleh tahu Naya awal mulai itu sukanya buku apa sih sampai bisa terpantik gitu untuk menyukai membaca banyak buku? Untuk pertama kali itu sih diberi buku bacaan komik ya, seperti komik Doraemon, Detektif Conan, terus apa lagi ya? Ada pokoknya menang lagi gitu kan, kemudian lupa judulnya. Itu waktu Nia masih umur 4-5 tahun itu Nia baca buku-buku komik gitu kan. Nah, sehabis komiknya membaca buku ensiklopedia gitu. Jadi Bunda menaruh buku komiknya di lemari gitu supaya Nia nggak baca komik lagi.
karena Bunda bilangnya harus seperti naik level gitu supaya nggak baca komik lagi dan naik level ke ensiklopedia yang gambarnya agak lebih sedikit dan lebih banyak pengetahuannya gitu kan. Nah, jadi setelah baca ensiklopedia, Naya bisa baca ensiklopedia, Bunda memberi Naya buku novela pertama Naya yaitu Le Petit Prince, Pangeran Kecil, ya. Awalnya kan yang nonton filmnya di bioskop. Setelah itu Bunda bilang ke Naya, Naya, tahu nggak itu ada bukunya gitu. Nah, jadi awalnya kan Naya tertarik gitu, makanya Naya mulai baca-baca buku novela itu seperti itu. Nah, baru dari situ Naya mulai baca-baca buku lain seperti Unfortunately Milk yang Neil Gaiman, terus buku-buku Roald Dahl dan buku-buku lainnya seperti buku-buku Pram, buku-buku George Orwell dan buku-buku lainnya seperti itu sih awalnya. Oke. Wah, saya baru baca buku-buku yang Naya sebutkan itu ketika saya kuliah loh, Nay. Bukunya Pram, bukunya George Orwell yang Animal Farm. Iya, menarik sekali ya bacaan-bacaan Naya. Saya juga penasaran, berarti Naya udah bisa baca buku sejak usia 4 tahun? Usia 5 tahun sih, 5 tahun. Oh, 5 tahun. Ya, 4 tahun tuh masih balik-balik buku ada gitu. Oh, iya. Tapi ensiklopedia memang selalu menarik kita ya. Kalau Mbak Setia sendiri, awal mulanya membaca buku apa, Mbak? Masih ingat? Pastilah karena aku tumbuh SD di masa Orde Baru. Buku Impres pun kalau dipikir-pikirkan itu sangat beruntung ada buku Impres. Yang dicaci, yang ini kan sangat buruk kan kualitas. Tapi aku pikir-pikir ketika memang masa itu di kampung, di desa, dengan toko buku yang sangat jauh, dengan tidak ada kebiasaan, tidak setiap keluarga memiliki tradisi menyiapkan buku seperti menyiapkan sarapan atau makan siang, itu buku itu menjadi sangat, wah yang penting aku ada bacaan. Jadi buku pertama aku kayaknya juga Impres deh yang aku selesaikan, itu judulnya Elang Bercincin Emas. Lalu ada buku misteri Pulau Sangya Penuh Misteri. Dan itu pun tidak boleh dipinjam. Wah, Jadi mungkin ada rasa dendam ya sebenarnya. Kenapa buku-buku itu dulu tidak kucuri atau ku ambil diam-diam di tas gitu, ku bawa pulang, karena akhirnya buku-buku itu hanya teronggok kan. Karena tidak, sekolahku dulu kayaknya tidak menyiapkan ruang tersendiri, tidak seperti hari ini kan. Itu sangat sudah untung banget lah. Tadi aku mengatakan ketika SMP itu membuka akses, benar-benar aku sekolah di Solo, lalu seperti itu jalan cerah untuk bertemu buku-buku terbitan Balai Pustaka, masa penulis-penulis pujangga baru, lalu komik-komik, dan buku bekas di Ngeladak. Kalau dulu di Ngeladak aku biasanya beli bobo bekas, karena yang baru itu kan mahal ya. Mahal, jadi beli yang bekas. Jadi itu mungkin ketidakberuntungan di masa kecil, tapi bisa membawa ke jalan-jalan yang lumayan tadi lah, yang lumayan. Itu sih. Iya, nggak apa-apa loh Mbak, karena aku juga termasuk mungkin kita semasa ya, saya generasi pembaca buku-buku seperti itu juga. Yeah. Bahkan pertama kali suka buku itu justru karena membaca buku di perpustakaan sekolah tentang anak kambing ya, buku-buku Impres juga. Jadi menarik sekali ya buat ternyata dari buku-buku yang misalnya ya bacaan-bacaan yang biasa saja, ternyata bisa memantik semangat membaca dan menulis kita sampai saat ini ya. Termasuk tadi Naya dari ya kita mungkin anak-anak lebih banyak yang mengenal dari komik dulu, lalu kemudian beralih ke ensiklopedia dan muncul ke bacaan-bacaan sastra. Oke, tadi kalau misalnya mendengar kisah Naya yang awalnya menulis karena ingin berbagi apa yang dia baca, haruskah memang kita menulis untuk mengekspresikan diri atau pikiran kita? Menurut Mbak Setia sendiri ini bagaimana? Apakah harus kita menulis untuk bisa mengekspresikan diri atau pikiran kita? Kenapa kita menulis itu pertanyaan yang tidak diajarkan di sekolah ya. Seingatku juga, kenapa kita membaca, kenapa kita menulis itu tidak diajarkan ke sekolah. Hanya kita tahu dulu karena kebutuhan administratif ya kita harus menulis untuk
biar tidak ketinggalan ketika didikte, biar bisa mengerjakan ujian, bisa mengerjakan PR, atau ketika jam kosong bisa mengerjakan LKS. Jadi itu memang alasan yang harus ditemukan oleh setiap personal ya, kenapa harus menulis. Jadi terlepas apakah anak-anak nanti akan menjadi penulis berbagai lintas jenis tulisan, menulis tetap menjadi bagian kemampuan yang harus dilatih, seperti juga makan, naik sepeda, berenang. Itu kemampuan yang setara dengan hal itu ya. Seharusnya sih, seharusnya. Jadi ketika dia akan bertumbuh, misalnya ketika bertumbuh menjadi remaja, kupikir itu masa-masa yang akan membuat dia banyak berpikir, lalu menuangkannya ke dalam tulisan salah satunya. Jadi itu bisa dibilang jalan untuk menemukan diri. Aku kemarin baru membaca buku yang sangat menarik. Ini mungkin teman-teman sudah membaca, aku termasuk telat membaca buku ini, Perjalanan Menuju Pulang, Lala Bohang dan Lara Newberg. Ini kolaborasi dua penulis, yang satu orang Indonesia, yang satu seorang Indo-Belanda. Dan mereka bertemu di Jakarta dimulai dari percakapan tentang makanan. Karena Lara ini nenek leluhurnya ternyata juga memiliki darah Indonesia. Jadi dia melacak dan alasan mereka menulis adalah menghubungkan apakah mereka sebagai seorang perempuan terkait dengan sejarah kolonialisme. Dan itu dimulai dari melacak sejarah keluarga. Jadi ini secara ide dan konsep ini sangat menarik ya. Meskipun mungkin judulnya kurang mewakili, tapi ya terbantu dengan tulisan di belakangnya ini sih. Jadi kupikir setiap orang pasti memiliki alasan kenapa dia menulis. Apakah untuk menyembuhkan diri, untuk mengenali dirinya kembali, memulai sesuatu yang baru. Dulu temanku ketika dia menjadi ibu, dia mulai menulis catatan ketika anaknya mulai makan makanan pendamping ASI. Dan dia catat dengan telaten. Aku belum pernah melihat catatannya, tapi ketika itu aku menjadi sadar, oh ini tuh kenapa dia sudah mulai menulis, dan menulisnya tepat ketika dia menjadi ibu. Dia memiliki alasan yang kuat untuk melakukan itu. Itu sih, itu menjawab nggak ya? Itu menjawab banget loh Mbak tadi, karena aku jadi dapat insight bahwasanya menulis itu adalah jalan kita untuk menemukan diri. Jadi antara harus atau tidak itu kembali lagi pada diri kita sendiri kan ya Mbak? Iya. Oke, ini menarik sekali dan saya pengen tahu ya di mana bisa mendapatkan buku Jalan Menuju Pulang ini. Tadi penulisnya siapa Mbak? Mohon maaf. Ini Lala Bohang dan Lala Newberg. Oke. Lala Bohang dan Lara Newberg. Menarik Gimana sekali sih bacanya? Nanti ini kita kayaknya cari. masih, ini terbitan Gramedia. Masih mungkin baru kalau ya? membaca versi yang bahasa Inggris mungkin ada malahan. Oke. Tadi penulisnya ada orang Indonesianya? Iya, Lala Bohang itu dia orang Makassar kayaknya. Ya. Menarik sekali nih Mbak bukunya, nanti kapan-kapan bisa kita bahas lagi. Oke, kemudian sekarang kepada Naya, bagaimana pendapat Naya soal ini? Haruskah memang kita menulis untuk mengekspresikan diri atau pikiran kita? Kalau menurut Naya sih emang harus ya gitu. Karena menulis itu kan nggak cuma menulis esai atau prosa atau novel, tapi juga bisa kayak menulis diari atau mungkin orek-orekan kecil tentang hari-hari yang dilalui gitu kan. Jadi menulis itu perlu untuk kayak melampiaskan emosi yang nggak bisa diucapkan gitu pada orang lain. Jadi kayak nulis diari gitu kan. Naya dulu sering nulis diari. Dan saya juga punya 4 buku diary gitu yang penuh gitu. Jadi bagi Naya emang perlu kalau buat menulis untuk mengekspresikan diri gitu. Saya juga baru ingat tadi karena Naya bilang seperti itu ya. Memang ada beberapa pengalaman banyak sekali penulis-penulis kita yang
memang menulai bisa menjadi sastrawan dimulai dari menulis dulu catatan keseharian mereka, unek-uneknya seperti apa, dan banyak pula yang akhirnya mengeluarkan karya sastra dari puisi-puisi yang mereka tulis di catatan harian. Jadi benar-benar menarik sekali ya, ternyata dari hal-hal yang mungkin kita pandang kebiasaan sehari-hari, hal-hal yang tidak begitu sulit, bisa membawa kita menjadi seorang penulis. Dan tadi juga Naya sempat menyebutkan berapa judul buku, Mbak Setia juga sama tadi sharing soal buku tadi menuju jalan pulang ya, jalan menuju pulang. Saya penasaran apakah Mbak Setia dan Naya ini punya list-list gak ya, buku rekomendasi bacaan untuk anak? Karena kan bertebaran ya di luar sana banyak jenis buku ya. Atau mungkin kita bisa bilang apakah Mbak Setia dan Naya punya rekomendasi living book atau buku-buku yang cocok untuk dibaca anak-anak gitu, untuk meningkatkan minatnya, pengetahuannya. Dan saya ke Mbak Setia dulu. Kalau punya rekomendasi buku bacaan anak seperti apa, Mbak? Rekomendasi buku bacaan anak pastinya banyak terjemahan. Oke. Aduh, ini sebenarnya ingin ku hindari ya, tapi ya apa boleh buat. Meskipun tetap yang jika teman-teman bertanya yang penulis Indonesia, aku tetap akan mengusahakan pasti adalah. Aku akhir-akhir ini memperhatikan yang dilakukan oleh penerbit Lingkar Antarnusa di Jogja, mereka yang menerbitkan buku Moyok Coro, buku-buku jenaka. Kemarin Joko Lolono juga menerbitkan di sana Gleger, jadi buku 2 bahasa dengan 1 aksara, bahasa Jawa dengan aksara Jawa, dan juga nanti di belakang ada bahasa Indonesianya. Tidak hanya bahasa Jawa sih, bahasa daerah juga di daerah lain. Jadi aku senang melihat buku itu, apa yang kita hadapi hari ini bahasa Jawa itu apa sih? Karena aku juga bertanya-tanya ya. Semakin hari kan aku pun semakin berjarak dengan bahasa Jawa. Ketika bahasa itu di pelajaran kan muatan lokal, jadinya ya hanya pelajaran, bukan bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Lalu hadir penerbit itu dengan, nanti mungkin bisa dikepoin IG-nya. Lalu tadi aku menyebutkan Pemanggil Hiu ya, Zilah Battle itu, aduh itu kok bagus banget sih. Itu bagus banget, serius. Pemanggil Hiu, Mbak, judulnya. Gimana? Judulnya tadi Pemanggil Hiu. Pemanggil Hiu, The Shark Caller. Mungkin nanti aku ini ya, aku tuliskan judulnya di sini. Oh iya, boleh di kolom chat biar bertambah. Lalu lagi. margin kiri dengan lini barunya Mekar, itu Naya pasti juga sudah baca ya, yang ini. Itu apa sih judulnya Naya, kok aku lupa sih. Yang sampulnya biru ada gambar kucingnya itu loh. Oh, aku lupa malahan. Kayaknya Naya juga udah mengulas deh. Itu juga. Lalu yang iya, remaja, Louis Sepulveda itu, yang Louis Sepulveda. Iya. Louis Sepulveda Judulnya itu juga. lupa juga. Lalu ini yang seri remajanya, anak ke remaja lah. Tahun Penuh Gulma, itu juga bagus banget, serius. Kalau Indonesia mungkin salah satunya aku rekomendasi si Alwi ini ya. Ini karena bercerita tentang kenakalan, keusilan khas anak-anak. Nanti ada cerita tentang hantu-hantu, kayak gitulah. Hantu-hantu, tapi akhirnya dia malah menemukan pencurian perhiasan. Itu jadi kan khas beberapa dekade genre ini kayaknya khas ya. Anak yang usil, lalu dia punya bermasalah, tapi akhirnya dia malah menjadi perhatian di desanya. Itu kalau list, waduh banyak. Bukunya A.A. Milne, Winnie the Pooh, itu aku membaca lagi untuk kemarin. Kalau aku karena kebutuhan aku belajar menulis cerita anak, jadi aku belajar dari situ sebenarnya mencari intonasi. Karena cerita anak itu kan harus ada, sebaiknya ada intonasi ya. Ketika dibaca jadi ada irama yang
membuat kata-kata itu menjadi enak. Nah, aku belajarnya dari A.A. Milne karena dia lembut, kalimatnya kayaknya pendek-pendek, juga agak jenaka. Itu lalu mungkin bagi para orang tua, aku beberapa waktu ini mengenal orang tua dari komunitas Charlotte Mason Indonesia, CMID, itu ada lamannya, nanti silahkan dibuka, CM Indonesia. Mereka merekomendasikan buku untuk tingkatan. Jadi ada pembaca yang anak-anak, lalu remaja, dan di situ ada rekomendasi buku-buku yang diperhitungkan dengan matang dan serius. Jadi ada daftarnya, silahkan nanti tengok lamannya. Itu bisa menjadi salah satu rujukan yang sangat keren. Karena orang tuanya mempertimbangkan membaca, lalu bagaimana nanti menyajikan itu untuk anak-anaknya. Living book tadi. Untuk bernarasi ya Mbak ya. Oke. Wah, ini di catatan saya ini udah banyak ya jenis bukunya, dan terima kasih buat kakak-kakak yang di kolom chat sudah membantu mencatatkan. Thank you so much. Ada Kak Isla dan Kak Ega. Ini membantu kita juga ya untuk menulis tadi yang disampaikan oleh Mbak Setia. Di sini saya rangkum ada buku-buku yang kalau bisa mengulas kedaerahan ya Mbak Setia, bermuatan kearifan lokal. Kemudian ada tadi buku pemanggil hiu, margin kiri yang tadi sudah ada di kolom chat. Kalau Mbak Setia tadi cerita Alwi, saya langsung ingat Emil ya. Emil kan karya luar negeri ya. Emil si anak nakal gitu. Ternyata kita punya yang nasionalnya ya si Alwi. Iya, versi nasional itu kalau dulu ada Sidul juga kan, Sidul anak Iya. Betawi punyanya Aman Datuk, lalu si Samin, Mustafa, meskipun yang cewek sedikit ya, versi nakalnya yang Iya, kenapa yang nakal ini biasanya hampir semua laki ya? itu juga versi nasionalnya anak-anak usil. Iya. Mungkin saingannya Toto Chan kali ya nih. Padahal Toto Chan kreatif ya. Kemudian ya saya juga suka tadi Amilnya, dan dia sering memasukkan puisi-puisi juga ya Mbak ya ke dalam karyanya yang bisa kita baca dengan berima. Kalau kita baca versi bahasa Inggrisnya juga sangat menyenangkan. Kemudian tadi buku Living Book dari Charlotte Mason Indonesia. Saya juga kebetulan sudah lihat beberapa listnya untuk Living Book. Kalau buat anak-anak kecil biasanya dia pakai karya Beatrix Potter ya untuk bacaan pemula. Karena di sana ada pelajaran budi pekerti tapi tidak menggurui. Ini menarik sekali tadi buku-buku yang di-share oleh Mbak Setia. Nah, saya jadi penasaran untuk Naya sendiri rekomendasi buku bacaan anak. Karena tadi sempat menyebutkan ternyata bukunya baru saya baca ketika saya mau kuliah ya. Nah, oke, mungkin punya rekomendasi buku bacaan anak, silakan Naya. Kalau untuk Naya sih kebanyakan udah disebut ya tadi. The Sharp Color, Tando Gulma, terus kayak tadi kucing kira-kira kalau sama dan kucing mengambil terbang gitu kan ya. Tapi Naya juga punya buku lainnya, itu kayak semua buku Roald Dahl itu wajib dibaca anak gitu kan ya. Jadi karena ceritanya sangat menarik, karakternya itu sangat kuat gitu kan ya. Dan juga ada buku Toto Chan, itu bisa dibaca anak. Nah, terus juga bukunya lagi ya. Mungkin buku Dunia Sophie juga bisa, tapi mungkin agak ke remaja itu ya, agak ke remaja gitu. Terus kalau untuk Indonesia, buku Abidin Indah Jamila sih mungkin. Buku Abidin Indah Jamila yang judulnya Aku Ada Bagi Mamaku sih. Gitu. Maaf, tadi apa judulnya? Aku Ada Bagi Mamaku. Itu kumpulan cerpen. Gitu. Okay, tentang keseharian Naya, juga tentang bunda dan sekolah gitu sih. Oke. Ini saya tertarik sama buku yang barusan Naya bilang. Jadi melalui karya-karya yang awalnya Naya menulis ya, apa yang sebenarnya ingin Naya sampaikan pertama kali lewat menulis ini? Saat menulis ingin menyampaikan kesannya tentang buku yang Naya tulis sih, kayak kalau ulasan gitu ya. Dia menulis kesan Naya tentang buku itu dan juga kekurangan kelebihan dari buku itu sih. Terus ini juga kadang tentang pengalaman Naya dan ya gitu sih kebanyakannya.
Karena tadi di awal juga Naya sempat mention ya kalau misalnya ingin berbagi pikiran. Jadi setelah Naya baca Iya, buku, iya. Naya ingin sharing isi-isi buku itu. Karena sebenarnya ini langka ya, karena biasanya kan anak-anak lebih banyak egoismenya ya, ingin membaca buku sebanyak-banyaknya untuk pengetahuannya sendiri gitu, untuk mengenyangkan dirinya sendiri. Tapi Naya ini berbeda gitu. Setelah ingin baca, saya ingin sharing gitu. Ini menurut kami ini luar biasa ya untuk apa ya, dimiliki oleh anak-anak ya sekarang udah nggak kecil ya, mungkin Naya sudah mulai remaja, sudah sebentar lagi akan sudah di masa remaja, tapi untuk kita bayangkan dulu di awal-awal, wah ini menarik sekali gitu. Saya dulu waktu seusia Naya mungkin sering membaca buku tapi tidak punya niat untuk sharing karena masih sibuk dengan pikiran sendiri. Oke, kalau untuk Mbak Setia sendiri, apakah kita bisa tahu sebenarnya ketika Mbak Setia itu menulis, apa yang ingin Mbak Setia sampaikan sebagian besarnya ketika berniat untuk menulis? Kepusingan mungkin ya. Kalau kepusingan itu disimpan sendiri di kepala kan itu sangat ini ya. Jadi mungkin ada dua cara yang bisa dilakukan sebelum, kalau nulis itu kan membutuhkan waktu yang fokus dan khusus. Tapi kalau bicara dulu dengan teman, itu kan ini, aku biasanya bicara dengan temanku di Solo yang juga sama-sama suka buku. Itu ada Nairi Naket, mungkin sudah ada yang kenal. Itu jadi kadang kita ketemu cuma mau ngobrol ngalor ngidul, kamu mau baca buku apa? Ya gitu aja. Udah habis itu lega karena kepusingan, dan saat itu kami juga berbagi karena dia juga mengajar di kelas menulis. Bagaimana caranya kita menyampaikan buku-buku yang bagi kami itu bagus, menarik, ke anak-anak lain juga. Apakah kita nanti membacakannya atau sekedar kita bawa saja, kita letakkan, mungkin akan ada yang penasaran, atau mengambil contoh-contoh dari buku-buku itu. Jadi itu juga sebagai bahan ngajar juga ya. Karena guru terkadang kan juga tidak semua guru bisa menyampaikan bacaan ke anak juga kan. Ketika orang tua ternyata ketika anak-anak ternyata di rumah juga tidak mendapatkan akses itu juga karena mungkin kesibukan atau alasan lain. Jadi di waktu yang singkat itu bagaimana kita akan menyampaikan ini loh ada buku ini. Meskipun kalau aku yang dulu biasanya akan semacam ini loh, ini pasti bagus, kamu harus baca ini, kamu harus baca ini. Tapi kalau aku yang sekarang biasanya tidak terlalu menekankan itu, karena ya udah ditawari aja dulu. Karena ketika aku akan langsung ngomong ini bagus banget, itu seperti aku menanam ekspektasi di awal gitu. Jadi nggak usah ini bagus banget ya, nggak usah ini kayaknya menarik deh, ada gini-gini diceritain, apakah kira-kira dia akan terpantik atau tidak. Jadi itu berbagi kepusingan dulu, kepusingan, mungkin semacam ide-ide, mungkin ide-ide enggak sih, kepusingan aja lah, Kak Galis. Enggak Karena terlalu biasanya pusing. ketika kita baca buku kan sering terpikirkan macam-macam tapi nggak ada teman diskusinya ini ya. Iya. Atau kan lebih seru kalau kita baca buku beramai-ramai ya. Menurut saya begini, menurut kamu gimana, kita diskusikan. Makanya ada klub buku semacam ini kan ini ya. Asik kan ada teman untuk berbagi. Oh iya betul sekali, seperti baca rasa dengar juga ya Mbak. Mbak Setia juga ada Naya membangun klub buku kalau nggak salah ya? Atau hanya ini saja perkumpulan? Oke, jadi kalau menurut Mbak Setia sendiri, bagaimana sih mengajak generasi muda untuk membaca dan menulis? Tadi kan Mbak Setia sempat mention kalau kita hanya yang menggembar-gemborkan buku di awal, jadi kesannya menebar ekspektasi. Nah, ini gimana sih caranya mengajak generasi muda ini untuk mau membaca dan menulis? Ini generasi muda, yang mudanya seberapa ini berarti? Ya mungkin dari tataran SD, SMP, SMA, yang di tataran anak muda kecilnya. Karena ketika aku membayangkan generasi muda itu kadang aku mengingat kayaknya kalau kita ngajak mahasiswa itu kayaknya agak seringnya nyebelin gitu ya. Mahasiswa itu agak menyebalkan gitu loh. Jadi
mengajak dengan ini sebenarnya kalau kita mengandalkan tidak kurang-kurang ya agenda pemerintah, mulai dari dulu ada mobil pintar, lalu Perpusda selalu melakukan promosi, tapi terkadang agenda-agenda itu kayaknya terpusat dan hanya berbasis di kota ya. Jadi yang bisa lakukan sebenarnya mengandalkan komunitas kecil, tingkat keluarga, dari kelas menulis yang meskipun itu hanya 1 jam, itu bisa jadi cara untuk mengajak banyak orang, anak-anak, dan yang pasti diajak ngobrol, karena anak-anak itu kan sebenarnya sangat suka mengobrol ya, mereka sangat suka membicarakan banyak hal. Lalu dari itu kira-kira apa yang ditulis? Jadi lagi-lagi bukan karena apakah mereka nanti akan menjadi sastrawan, penulis, atau novelis, itu urusan nanti. Tapi sekarang bagaimana kalau kita menuliskan itu sebagai cara menemukan diri, cara berbagi kepusingan, berbagi kesenangan, dan semacamnya. Dulu ketika ada yang menarik ketika aku membuka beberapa clipping Kompas, Sukanto S.A. salah satunya penulis cerita anak, dia melakukan lawatan ke Jepang dari undangan dari UNESCO. Dan dia melihat di Jepang itu ada semacam klub buku yang dikelola oleh ibu-ibu tingkat RT. Jadi mungkin kalau mau kita membayangkan di Indonesia sebenarnya PKK itu sangat berpotensi ya. Karena PKK itu sampai hari ini bertahan loh. Masih ada. Dan mereka sangat ini kan solid misalnya untuk acara piknik, jalan-jalan, jalan sehat, lalu agenda apapun lah. Nah, itu kayaknya sangat potensial sebenarnya untuk menyalurkan tadi, mengakses bacaan itu. Tapi ya, entahlah ini mungkin untuk masuk ke PKK itu kan juga butuh energi yang besar ya. Iya, betul Tapi sekali. sebenarnya itu dari komunitas kecil-kecil, dari tingkat keluarga, desa itu sebenarnya bisa dilakukan itu sih. Jadi kita mulai lewat komunitas yang terkecil dulu ya Mbak Setia ya. Ya kebetulan saya juga termasuk PKK, tapi untuk program kami di Taman Bacaan masih sangat minim gitu. Karena di sini banyak anak-anak yang trauma membaca dan menulis ternyata. Trauma membaca dan menulis karena trauma. Karena mereka dipaksa membaca dan menulis sejak dini. Jadi mindset mereka membaca dan menulis itu adalah tugas sekolah. Jadi kalau di luar sekolah, mereka tidak mau melakukan itu sama sekali. Gitu. Makanya saya sangat merasa ketika dapat tema sastrawan ini saya tertarik oleh Naya yang memang dari sejak usia SD dia bisa intens ya, bisa intens untuk membaca dan menulis. Karena saya punya ponakan-ponakan juga yang mengalami itu, trauma membaca dan menulis, hanya menjadikan itu kegiatan sekolah saja. Jadi di luar sekolah saya tidak mau melakukan itu. Gitu. Makanya tadi sebenarnya kalau Mbak Setia bilang, oh kita mulai dulu lewat komunitas kecil, PKK, orang-orang dewasa membangun atmosfer membaca dan menulis yang menyenangkan. Wah ini benar-benar sangat bisa menjadi mungkin seperti penawar dari situasi trauma tadi. Oke, nah karena memang mungkin ada masalah trauma-trauma tadi ya, trauma membaca dan menulis, topik-topik apakah yang sebaiknya muncul lebih banyak dalam bacaan anak-anak? Karena kan kita ingin menarik minat anak-anak nih. Menurut Mbak Setia itu topik-topik apa nih yang sebaiknya muncul dalam bacaan anak? Aku sangat suka cerita anak yang lucu ya. Jadi topik apapun ketika itu dikemas dengan kelucuan, tapi yang pasti di belakangnya jangan ada pesan moral. Wah, itu harus ada. Jadi pesan moralnya jangan dituliskan lah, apalagi kalau sekarang kan masih ada ya terkadang ya. Bahkan di sampulnya lah, misalnya kita seri membangun karakter kayak gitu kan sebenarnya sangat berat ya, membuat buku itu menjadi aneh. Aku kemarin membeli, bukunya aku taruh mana ya? Buku Glinding, karyanya Andina Subarja. Mungkin teman-teman sudah membaca ya. Itu asik banget gitu loh. Itu dimulai dari
kancil yang dia keberatan membawa unde-unde, lalu dia gelinding. Lalu dia ada temennya domba, lalu babi hutan, itu semuanya karena di lereng bukit itu ya, gelinding semua. Dan itu tidak ada pesan moral. Ini tujuannya apa sih? Apakah dia harus hati-hati atau tidak perlu minta maaf juga, dan seru gitu. Karena beberapa hal kutemu ya, kadang ada teman yang bercerita gitu, misalnya dia mengikuti semacam sayembara menulis, lalu editornya meminta, oh anaknya ini kan melakukan kesalahan, seharusnya anak ini disuruh minta maaf. Dan maafnya itu dikatakan dengan gamblang, padahal di situ sebenarnya reaksi si anak atas perbuatan yang dia lakukan itu sudah menunjukkan dia penebusan dia. Kenapa dicerita anak itu harus minta maaf atau melakukan pertobatan yang jelas? Itu kan menjadi sangat aneh. Penulis yang menyuruh penulis lainnya membuat karakter tokohnya meminta maaf itu sangat aneh. Jadi mungkin sebenarnya tema apapun, pengemasan itu ya yang harus sangat dipikirkan, karena terkadang beberapa cerita anak terutama oleh penulis Indonesia masih dibebani oleh pesan moral, termasuk yang sangat agamis itu kan juga agamisnya menjadi sangat aneh. Tiba-tiba anak mengatakan ini, dia mengutip ayat gitu kan, menjadi sangat aneh. Mungkin ada yang juga menemui. Tapi sekarang beberapa sudah sangat ini ya. Kemarin aku menemukan bukunya Avianti Arman, dia temanya tentang empati kan. Empati, lalu sudah tema-tema interfaith, antar perbedaan keragaman itu juga sudah mulai sangat bisa kita temui. Jadi ya selama tidak moralis, oke lah. Oke Mbak. Jadi untuk pesan jangan kita tuh dibebani pesan moral ini juga bisa menjadi kritik ya dari hal-hal yang perlu diperbaiki dari bacaan anak-anak saat ini. Saya juga merasakan memang ada beberapa buku, ya kebetulan ikut di beberapa grup ibu-ibu yang menjual buku anak. Biasanya kalau ada event-event bazar, mereka juga mengeluhkan hal yang sama seperti yang Mbak Setia cerita. Mereka ketika memilih buku dan membaca merasa seperti digurui gitu, diajarkan moral yang mereka harus dipaksakan mengikuti itu, tapi bukan tumbuh sendiri setelah. Ya bedakan kalau misalnya kita baca buku Beatrix Potter ya, atau ya misalnya Beatrix Potter kan menceritakan kelinci yang sebenarnya ingin menceritakan kalau kita tidak patuh, kita akan mengalami hal A, B, C, D, E. Tapi di situ kan tidak pernah dibilang, kamu harus minta maaf jika melakukan kesalahan. Kalau kamu tidak dengar kata-kata ibumu, kamu akan misalnya kamu akan mengalami musibah. Tidak ada tertulis begitu ya Mbak ya, tapi kita bisa menangkap makna itu dari bukunya. Selain itu menurut Mbak ada lagi nggak yang perlu diperbaiki dari bacaan anak-anak saat ini? Selain tadi soal jangan dibebani pesan moral. Enggak sih. Itu dulu aja kayaknya. Itu dulu aja ya pesan utamanya. Nah, kalau misalnya kita lihat ke Naya sendiri, sebagai pembaca anak-anak dulu ya sampai sekarang, menurut Naya topik-topik apa sih yang membuat Naya itu tertarik ketika membaca buku atau memilih buku? Kalau Naya pribadi sih Naya membaca semua topik sih. Oh semuanya. Iya, tapi Naya lebih suka buku-buku yang ada komedi-komedinya gitu ya, yang nggak terlalu serius gitu. Oke, sama kayak Karena Mbak Setia kalau tadi ya. iya kalau terus serius itu kan kadang agak gimana gitu, agak jenuh atau gimana gitu ya. Seperti itu sih, Naya lebih suka misteri tapi ada komedinya, fantasi ada komedinya gitu. Seperti itu sih. Berarti seperti kita membaca Winnie the Pooh ya, karya Amilna itu kan banyak komedinya juga dan kesannya spontan ya dari kelucuan-kelucuan tokohnya. Iya. Kalau Mbak Setia sama Abina juga pernah baca-baca buku dari Litara atau dari, kan sekarang mulai ada program pemerintah membuat namanya aplikasi ya, aplikasi di web namanya Literasi Cloud. Di situ juga saya lihat ada beberapa buku yang seperti Mbak Setia dan Naya cerita.
buku-buku yang bernuansa kedaerahan, buku-buku yang memiliki alur cerita yang humor tapi tidak menggurui. Ya ini maksudnya menurut saya ini sangat menarik kalau kapan-kapan kita bertandang ke aplikasi tersebut ya. Karena bukunya juga ada versi cetak, tapi sebagian besar buku-buku digital. Nah, kalau Mbak Setia sama Naya sendiri menganggap keberadaan buku digital itu seperti apa? Buku-buku anak-anak digital dalam versi digital. Ini mungkin yang banyak diperdebatkan ya, perbedaan buku digital atau cetak. Itu mungkin masalah, aku dulu mungkin akan mengatakan buku cetak itu sangat enak, sangat yang utama karena kita menyentuh benar-benar tindakan kita membaca. Tapi setelah aku membaca 3 esai di buku ini, kenapa masa depan kita bergantung pada perpustakaan, membaca dan melamun? Salah satunya Neil Gaiman yang menulis, lalu ada Julian Bagini sama Maggie Graham. Mereka menulis tentang masalah digitalisasi lalu audiobooks. Dan itu jika teknologi itu memang dibutuhkan bagi seseorang yang berkebutuhan, itu sebenarnya sangat tepat. Jadi kalau ada seseorang yang memang lebih cepat dia membaca secara digital karena memang kebiasaannya dibentuk dari itu, sebenarnya tidak masalah sih. Tapi kalau memang untuk anak, mungkin harus dikenalkan cetak itu sebagai buku, sebagai bentuk, itu mungkin juga penting ya sebelum dia beranjak ke yang digital. Karena digital itu kan sangat cepat. Jadi apakah itu nanti keputusan untuk beralih ke digital itu pasti ya butuh pertimbangan yang matang. Mungkin ada buku-buku yang memang bagus, memang cocok ketika digital kan. Bahkan kan ada buku dengan diklik pun ada efek seperti membalik buku kan. Seret-seret gitu. Jadi benar-benar seperti membalik, tapi sebenarnya dia mengeklik. Ada beberapa buku juga yang sebenarnya cocok ketika itu diaudiokan. Jadi itu akan kembali kepada kebutuhan setiap orang, bagaimana mereka membutuhkan atau membiasakan tubuhnya dengan yang digital itu. Oke, jadi ada pertimbangan-pertimbangannya ya, Mbak. Ya, kalau aku memang karena sangat terbiasa cetak, ketika ke digital tidak ini, jarang bisa fokus dan hanya bisa betah sebentar karena memang sudah lama dibentuk oleh yang cetak itu. Oke. Jadi sebenarnya ada nggak ya kriteria buku anak yang baik? Tapi ini sebenarnya kita mau mention ke sini ya. Apakah buku anak yang baik itu hanya bisa dihasilkan oleh anak-anak atau justru bisa lebih melampaui daripada itu? Menurut Mbak Setia ini bagaimana soal buku anak yang baik? Waduh, ini pertanyaan yang sulit banget ya, buku anak yang baik. Karena aku kutipkan Neil Gaiman aja ya, Mbak. Tidak ada penulis buku bagi anak-anak. Tidak ada penulis buruk bagi anak-anak apabila dia disukai dan dicari-cari karyanya oleh anak-anak untuk dibaca. Sebab setiap anak berbeda. Tapi misalnya hanya berpatokan ini juga sangat terlalu sederhana ya. Bagus bagi anak, mungkin untuk definisiku pasti yang tidak moralis ya. Karena misalnya buku itu terlalu banyak bercerita tentang moral, bahkan sejak dini anak-anak diberi pertanyaan mungkin tentang hal-hal yang mereka belum saatnya gitu, atau buku itu melulu bahagia, karena ada beberapa kan yang beranggapan buku anak itu harus bahagia. Padahal ya enggak. Yang sedih, yang mengecewakan, yang kehilangan itu juga harus disampaikan karena itu kan bagian dari kehidupan anak-anak. Mereka tidak selalu bahagia, tidak selalu terlalu senang. Jadi mungkin yang baik itu yang bersuara bukan dia seorang dewasa yang berbicara dalam tubuh anak-anak, tapi dia memang melihat dari perspektif anak-anak.
gimana ya, apakah ini cukup menjawab ya? Mungkin beberapa yang judul yang disebutkan tadi sudah bersikap seperti itu. Oke, tapi ini bisa jadi insight menarik sih buat kita semua ya Mbak, bahwa ternyata untuk menilai kualitas kriteria buku anak yang baik ya itu tidak punya standar yang baku ya, tidak tidak ya ada poin-poin tertentu, tapi kita bisa menyimpulkannya sendiri-sendiri ya Mbak. Kalau Mbak cerita soal buku yang tadi, mohon maaf sebentar. Suara saya sudah jelas terdengar. Oh iya, ini mungkin sekalian kalau misalnya ada yang ingin bertanya, nanti bisa sekalian tulis pertanyaannya di kolom chat. Di sana sudah ada panduannya. Mohon ditulis namanya, asalnya, dan pertanyaannya kepada siapa. Dan kemudian saya lanjut kembali tadi karena Mbak Setia mention soal buku ya, Jangan Melulu Bahagia. Saya jadi ingat penulis dari Eropa, Hans Christian Andersen. Mungkin kalau kita sering, ya itu sangat sering ya karya-karya beliau dijadikan tayangan, dijadikan video, dan sebagainya. Dia juga memang termasuk pengarang yang sering menulis cerita-cerita yang sebenarnya sendu ya Mbak. Banyak cerita-ceritanya Hans Christian Andersen yang berada sendu karena ya dia punya mindset yang sama seperti yang Mbak Setia cerita tadi. Kehidupan jangan melulu anak melihat dari sisi berat di satu sisi, tapi memang hidup yang alami itu ya memang perasaannya lengkap ya Mbak ya. Ada senang, sedih, kecewa. Saya kalau bacakan Hans Christian Andersen ke anak saya, dia jadi mellow, tapi dia jadi tahu bagaimana menghadapi rasa mellownya atau emosinya. Kita mungkin pernah dengar, apakah cerita Hans Christian Andersen atau cerita anaknya itu terlalu menyeramkan buat anak-anak kalau kita lihat aslinya, kayak misalnya gadis korek api yang akhirnya meninggal. Terkadang ada orang tua yang tidak mau membacakan cerita-cerita seperti itu gitu. Tapi karena Mbak Setia tadi mention, wah jadi terasa lengkap sekali ya pesannya, bahwasanya ya memang buku ini bisa untuk anak, kita bisa memandang dari kriteria tersebut. Oke, nah untuk Naya sendiri saya ingin beralih ke Naya. Pengalaman Naya sendiri ya, ketika Naya membaca buku, kan Naya juga suka mereview buku-buku itu ya, yang telah Naya baca. Naya sendiri pendapatnya bagaimana soal tadi kriteria buku-buku yang Naya review? Apakah memang Naya hanya mereview buku yang menurut Naya layak dibaca atau ada catatan-catatan lain? Oke, silakan Naya. Kalau Naya sih Naya mereview buku-buku yang menurut Naya menarik itu, tapi ini juga menambahkan beberapa catatan gitu ya, kayak di buku Luis Sepulveda itu atau juga di buku-bukunya Rotel dan juga ulasannya gitu. Jadi Naya memilih buku itu kayaknya beberapa buku yang Naya baca, kebanyakan buku yang Naya baca itu Naya 90% Naya ulas gitu. Jadi nggak semua buku Naya ulas, itu cuma beberapa buku yang Naya pilih gitu sih. Nah, kalau pengalaman Naya sendiri sebagai penulis, apa yang Naya rasakan ketika pertama kali menulis dan pertama kali memegang buku hasil karya Naya? Waktu pertama kali Naya memegang buku Naya itu rasanya kayak Naya nggak percaya gitu sih Naya nulis buku, karena selama ini kan Naya hanya membaca buku orang lain gitu ya. Tapi waktu itu Naya mempunyai buku sendiri gitu kan. Nah, karena memegang buku sendiri, Naya merasa pengen membuat buku-buku lainnya gitu sih. Kayak gitu. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu sih. Oke, nah kalau sekarang sebenarnya saya ini masih kurang paham, ada berapa buku yang saat ini sudah Naya hasilkan? Kalau kami boleh tahu. Ada satu di puisi, terus buku cerpen, ulasan, novel, ulasan 5 buku. Oke, sudah 5 buku Ya, ya. Ini ada termasuk 5 buku. produktif ya untuk anak usia Naya. Oh, saya panggilnya mungkin udah mulai masuk masa remaja. Naya merasakan nggak perubahan-perubahan sudut pandang mungkin dari karya-karya Naya ketika Naya baca ulang, ketika Naya membaca ulang buku-buku Naya yang 5 buku tersebut dari awal sampai sekarang, apakah Naya merasakan adanya perubahan sudut pandang atau pergerakan perbedaan-perbedaan yang Naya rasakan dalam konten buku tersebut?
Kalau dari Naya sih ada ya, karena Naya kan waktu nulis itu kan masih kecil dan sekarang juga udah remaja gitu. Jadi pasti ada beberapa perubahan yang Naya lihat gitu. Tapi nggak terlalu besar sih, sudut pandang yang berbeda dari yang Naya lihat sekarang gitu. Oke, jadi sebenarnya masih masih tidak terlalu berubah Iya, drastis ya, Nay. iya, Dan karena Naya cerita soal ini, aku juga penasaran kenapa Naya dulu membangun komunitas. Di sini ada 2 komunitas ya, komunitas iya. Rumah Kreatif Naya dan komunitas Sahabat Gorga. Boleh diceritakan nggak tentang 2 komunitas ini? Gimana ceritanya? Waktu awal rumah kreatif Naya itu kan Naya masih di Bandung, masih umur 6 tahun, 5 tahun gitu. Jadi Naya di rumah itu karena pengen punya banyak teman, gitu, teman membaca, teman menulis, teman ngobrol, teman main gitu. Jadi Naya bilang ke Bunda, Bunda gimana kalau kita buat kayak sebuah rumah kreatif Naya gitu, kayak tempat anak bisa bermain, bisa belajar menulis dan juga bisa membaca banyak buku gitu kan. Jadi akhirnya muncul ide untuk membuat rumah kreatif saya gitu. Jadi kalau di Bandung itu anak-anak dari dari bukan seluruh sih, anak-anak dari sekitar rumahnya itu datang ke rumah kreatif saya ini gitu untuk membaca dan bermain gitu sih. Tapi karena sekarang Naya pindah ke Jogja, sekarang RKN itu pindah ke Padang sih, diurus sama atuk atuk Naya, kakek Naya sih diurusnya kayak gitu. Terus kalau untuk sahabat Gorga, Naya pengen seperti apa ya? Anak-anak kalian itu bisa menulis seperti Naya gitu loh. Jadi em, bisa berkembang pengetahuannya tentang menulis dan bisa berkreativitas lagi gitu sih. Itu dasarnya sih kayak gitu. Oke, jadi dari memang semangat berbagi Naya sendiri ya, awal mulanya membentuk komunitas ini. Ya saya bilang tadi, ya ketika anak-anak masih lebih banyak sisi egonya, Naya sendiri sudah punya semangat untuk berbagi itu. Dimulai sebenarnya dari mengajak teman-teman ya ke rumah, beraktivitas bersama. Ternyata untuk membangun komunitas tuh nggak serumit yang kita bayangkan gitu. Wah, ternyata ini bisa jadi insight kita semua ya, bahwa untuk dunia literasi, tadi Mbak Setia juga cerita, kita bisa mulai dari circle terkecil. Naya juga sudah menunjukkan bahwasanya, oke, kita bisa mulai dari circle terdekat kita yang di rumah. Nah, sekarang saya tertarik sebenarnya ini di kolom chat sudah ramai sekali nih yang bertanya kepada nggak sabar ingin dijawab oleh Naya dan Mbak Setia. Oke, saya mention dulu yang pertama. Ini ada pertanyaan dari Kak Ega di Bengkulu kepada Mbak Setia. Apakah Mbak Setia ada pengalaman dengan kelompok ibu-ibu yang tergerak menyisihkan waktunya untuk membaca dan menulis, dan juga mengikuti kelas penulisan yang dilaksanakan? Jika ada, mungkin bisa diceritakan kepada kami. Menurut saya, kendala para ibu menjadikan kegiatan membaca dan menulis adalah tidak punya waktu pribadi. Tadi ada pesan seperti itu, Mbak Setia. Ini bagaimana kira-kira jawabannya? Kalau kelompok ibu secara khusus semuanya ibu-ibu itu memang belum ya. Tapi kalau misalnya kelompok kelas menulis, tapi di sana ada ibu-ibu, itu aku sering bertemu sih. Kalau dulu aku pernah sempat diajak teman itu ke Tenera di Bengkulu Utara, di semacam sekolah, dan di sana ada guru PAUD-nya juga. Dan itu kan juga kebanyakan ibu-ibu. Mereka tulisannya bagus-bagus. Karena mereka tulis itu ini ya, apa yang mereka alami sehari-hari tentang pensil, anak yang menangis, tentang keseharian mereka. Dan itu aku sangat suka dengan hasil tulisan itu meskipun sekarang belum diterbitkan. Jadi mohon tunggu ya. Dan memang kalau kebanyakan ibu-ibu yang kutemui tidak punya waktu pribadi itu terkadang memang menjadi ini ya, permasalahan. Wah, jadi terkadang aku pun ketika sudah begitu, aku pun bisa maksudnya tidak memaksakan diri loh, karena aku juga terbayang betapa sibuknya dan repotnya mereka untuk mengurusi, dan waktu untuk menulis itu kan pasti sangat berharga. Apakah mereka nanti akan malam hari ketika anaknya sudah tidur,
atau begini, itu belum ditambah lagi ketika mereka juga harus bekerja, misalnya harus mengajar sebagai guru misalnya. Jadi guru, lalu pulang sudah sore mengurus rumah kan. Tapi aku juga mengenal beberapa ibu-ibu yang tetap kukuh. Jadi aku membantu majalah Utusan mengelola rubrik literasi keluarga. Kalau teman-teman nanti tertarik untuk menulis, aku sangat senang. Dan itu kebanyakan yang ikut menulis juga ibu-ibu. Karena mereka biasanya akan terdorong dulu dengan, anakku seperti ini loh. Ada seorang ibu yang menulis tentang idola Korea, K-pop, karena anak remajanya sedang sangat menggemari itu. Dan dia tanpa ku ajak pun dengan senang hati akan menuliskan itu dan meluangkan waktunya. Ada juga ibu-ibu yang seorang guru, dia menulis tentang apakah semua ibu itu galak. Itu dimuat di majalah Utusan bulan ini. Bulan ini itu berarti Agustus ya. Dan itu berawal dari percakapan dia dengan anaknya. Kok ibu sering marah-marah? Jadi sebenarnya waktu itu memang masalah. Tapi apa yang mereka alami sebenarnya juga malah mendorong mereka untuk mau menulis, untuk ingin berbagi. Kepusingan tadi kan, kepusingan lalu memikirkannya seperti ini. Jadi ya waktu itu terkadang punya masalah, tapi setiap ibu aku yakin memiliki cara untuk mengakali bagaimana waktu itu tidak terus-terusan ini. Karena aku pun yang belum menikah ya, kadang juga memikirkan sebenarnya nggak sibuk-sibuk banget gitu loh, nggak sibuk. Tapi kadang kenapa ya? Ini tadi aku seharian ngapain ya? Itu kan juga perasaan itu pun ada. Jadi bukan apakah alasan waktu itu tidak hanya tentang ibu sih. Orang lain pun yang belum menjadi ibu sebenarnya juga terkadang didera masalah itu juga. Jadi permasalahan stigma bisa muncul di mana saja ya Mbak. Jadi ini menjawab nggak ya Mbak Ega? Terima kasih Mbak Ega. Terima kasih ya Mbak Setia, karena sekaligus juga bisa menyemangati kaum ibu. Mungkin kalau hari ini ada peserta dari kaum ibu, kita dapat semangat nih dari Mbak Setia ya. Menjadi ibu bukan berarti waktu kita berhenti ya untuk berkarya. Ya, Mbak Setia, sorry, kalau boleh tahu itu majalah Utusan terbitan dari mana ya? Itu terbitan Utusan itu sebentar ya. Itu satu ini sih. Oh, ini kayak gini majalahnya. Jogja. Oh, Jogja. Iya, majalah rohani Katolik sebenarnya. Tapi ada rubrik literasi keluarga untuk siapapun boleh menulis di sini. Oh, bukan Kanisius ya, Mbak ya? Bukan. Oh, okay. Bukan sih. Ini masih satu produksi dengan basis. Oke. Ya. Romo Sindu juga yang yang mengelola. Oke. Menarik banget ada rubrik keluarganya. Seru banget ya. Iya. Makasih Mbak. Ya. Oke, ini menarik sekali ya. Sebenarnya kita sudah mulai memasuki sesi tanya jawab nih. Di bawah pertanyaan tadi ini sudah mulai penuh kolom chat ya dengan pertanyaan yang masuk dari kawan-kawan. Oke, karena tadi kita membahas pertanyaan dari Kak Ega, di sini muncul juga pertanyaan Kak Ega untuk Naya. Apakah Kak Ega ingin bertanya langsung? Atau saya bacakan? Boleh, aku nanya langsung aja sih ke Naya. Oke, silakan Kak Ega. Nah, sorry sebelumnya aku tuh penasaran kamu ke Jogja tuh pindah sekolah atau orang tua pindah kerja, karena taunya Abinaya tinggalnya di Padang. Ke Jogja itu karena Bunda maunya pindah ke Jogja sih, pengen nyoba ke Jogja gitu, makanya pindah ke Jogja. Oke. Itu aja sih intermezzo dulu. Tapi habis itu mau nanya lagi, Naya sebelumnya suka baca-baca komik gitu nggak sih? Naya suka banget baca komik, terutama komik Doraemon sama Conan. Itu waktu masih kecil Naya sering baca komik itu sih, tapi sekarang udah jarang baca komik. Sekarang bacaannya apa nih? Kayak kan kalau misalnya anak remaja banyak yang baca line webtoon atau cerita-cerita di Wattpad ya kan? Sekarang sih Naya kalau yang di handphone itu Naya suka bacanya di webtoon sih, komik di webtoon. Iya, belakangan ini. Bener-bener lebih banyak serunya sih di webtoon. Terus kalau terkait sama film-film animasi gitu, waktu dari masa kecil sampai remaja sekarang,
pernah nonton film apa aja nah yang punya cerita bagus dan karakter yang kuat kayak film-film Gilby itu kan banyak tuh ya, Totoro dan teman-temannya Ya. gitu. Nah, Naya sendiri nonton Film apa tuh? film gimana film? Film animasi anak gitu. Oh, kalau film animasi itu seringnya nonton yang Studio Ghibli, Totoro, terus Grave of Fireflies, kalau nggak salah. Bener. Terus terus Spirit Away, terus lainnya yang lupa judulnya, pokoknya semuanya Studio Ghibli gitu. Terus kalau animasi selain Studio Ghibli itu kan suka nonton Naruto ya. Naruto nonton sama dari banget. awal sampai akhir. Iya. Koleksi komiknya nggak Naya? Aku koleksi loh. Kalau Naya sih nggak punya komiknya, tapi pengen. Aku koleksi komik. Jadi keinget ini. Kalau Naya kan tadi bilang sukanya cerita yang berkomedi dan berpetualangan. Nah, film-film princess-nya Disney kan juga modelnya seperti itu kan. Naya suka nggak atau pernah nonton gitu? Waktu kecil sih Naya pernah nontonnya waktu masih umur 4 tahun gitu. Tapi setelah pindah ke Jogja, Naya nggak ada nonton itu lagi karena Bunda nggak ngebolehin nonton TV yang kayak siaran TV gitu kan, jadi nggak pernah nonton lagi sih kayak gitu. Sama aku jadi keinget nih, di Padang sama di Jogja kan menurutku hawa pendidikannya itu berbeda banget tuh. Naya merasa nggak sih ketika ada pindah dari Padang ke Jogja itu mempengaruhi cara pandang Naya dalam memilih bacaan buku, cara bergaulnya juga, sama itu tadi cara menulis buku begitu. Termasuk yang Naya kan suka nulis resensi buku juga kan? Karena Naya menulisnya waktu di Bandung, jadi Naya nggak terlalu ngerasa perubahan ya, karena waktu di Bandung itu Naya belum ada baca atau nulis gitu. Ini baru mulai aktif itu waktu di Bandung. Tapi kalau dari cerita Bunda itu di Padang itu kayaknya akses buku tuh nggak terlalu besar ya. Jadi kayak kalau di Bandung itu bukunya nggak terlalu banyak. Jadi kalau mau mengakses buku harus ke sini gitu sih. Jadi nggak gampang Jogja kalau mau baca buku gimana gitu. Betul, bahkan kampus Universitas Andalas aja itu di sekitarnya nggak ada Mbak Setia, kalau kayak di Jogja tuh ada toko-toko buku kecil bareng toko-toko buku bekas gitu yang mudah kita akses dekat UGM. Betul, yang dekat UGM atau dekat UNY gitu. Di Andalas tuh setahu aku nggak cukup banyak toko buku seperti itu gitu. Jadi memang kalau mau baca buku harus ke Gramet dulu atau nginden buku dari Jawa gitu. Itu aja sih. Terima kasih ya Nay, Mbak Setia. Terima kasih Kakak. Terima kasih Kakak Ega. Naya hati-hati kalau ketemu Kakak Ega. Nanti ngeliat rak buku Naya, komik-komiknya hati-hati. Hati-hati dipinjam sama Kak Ega. Enggak. Nanti kita tukaran komik ini deh, Naruto. Menarik sekali. Oh iya. Kita barter komik ya. Iya, menarik sekali ya soal buku-buku karya buku-buku karya animasinya dari Ghibli juga ya. Saya sampai sekarang nggak mau lagi nonton Grave of Fireflies. Cukup. Ya cuma nonton 1 kali. Maksudnya untuk menonton utuh dari awal sampai akhir kayaknya hatinya belum sanggup gitu. Teringat adegan di gua dengan kotak berisi permen. Apakah ada yang sudah melihat adegan tersebut? Oke, ini kalau misalnya ada ingin open mic lagi, ingin bertanya langsung, kami silakan bisa raise hand. Oke, sambil saya tunggu, jika ada yang ingin raise hand, di sini ada pertanyaan selanjutnya dari Kak Tantra di Surabaya. Wow, cukup panjang ya. Ada di kolom chat, saya coba bacakan. Untuk Kak Tantra kayaknya mau itu raise hand, apa mau raise hand? langsung kali itu? Oke, udah raise hand Kak Tantra? Terima kasih kesempatannya Mbak Gali. Oke, silakan. Selamat sore Naya dan Mbak Setia. Sebenarnya sudah saya tuliskan di chat, cuma mungkin saya bacakan ulang aja ya. Untuk kedua narasumber, kan kita tahu kalau misalnya penulis Indonesia, penulis buku anak-anak pun kebanyakan orang dewasa gitu ya, bahkan seperti Nawila atau penulis-penulis misteri, atau Garuda Gaganeswara, itu kan penulis dewasa gitu. Tapi ceritanya yang menggunakan tokoh anak-anak. Nah, di sini tuh ada nggak penulis atau bacaan yang ditulis anak-anak yang amat membekas buat Mbak Setia atau Naya? Terus
bagaimana sih tanggapannya mengenai hal ini tentang orang dewasa yang menulis untuk anak-anak? Apakah kualitas tulisan anak-anak tidak cukup dibaca untuk anak-anak atau bagaimana ya? Terima kasih, mohon pendapatnya. Oke, aku duluan ya, Naya. Penulis cilik yang diidolakan atau tulisannya amat membekas, aku masih selalu ingat buku pertamanya Naya ya, yang Resep Membuat Jagat Raya, buku puisi. Jadi di antara semua bukunya Naya, mungkin itu yang paling membekas. Dan aku bertanya-tanya nih, kapan nih Naya akan menulis buku puisi lagi ya? Karena itu bagiku, wah gitu loh, ketika kamu, teman-teman mungkin ada yang terbiasa membuka puisi-puisi di majalah anak yang ditulis oleh anak, itu kan hampir semuanya mirip ya. Oh ibu, oh gunung, oh Lampung, mungkin ada yang merasakan itu. Lalu aku menemukan puisinya Naya, wow, itu sangat berbeda dari yang kutemui. Lalu ada satu lagi, ini juga di Jogja, namanya Pandan Wangi. Mungkin ada yang kenal. Iya, Itu Naya. dia, Iya, Naya. itu dia menunjukkan puisinya di KR. Sayangnya tidak potret, besok mungkin aku akan minta. Itu juga sangat bagus. Karena dia memberikan pengalaman-pengalamannya. Ada tentang, misalnya dia membuat puisi tentang antariksa ya, tentang luar angkasa, tapi nanti ada coklat, ada semacamnya. Jadi itu sangat berbeda dari puisi anak-anak yang biasanya mungkin diajari oleh gurunya. Jadi hasilnya menjadi semacam itu. Lalu tanggapan mengenai bacaan anak yang ditulis oleh orang dewasa ya. Gimana ya? Mungkin setelahnya dulu ya, apakah tulisan anak-anak tidak cukup menarik dibaca oleh anak-anak? Misalnya aku berada di kelas menulis, biasanya akan ada satu sesi, kita membacakan tulisan anak-anak itu di depan. Entah itu tulisan yang paling seru, ataupun yang terbaik. Dan biasanya akan ada semacam tanggapan, ya antusias. Mungkin memang tidak banyak ya, tidak banyak bagaimana tulisan anak-anak itu ditampilkan dalam bentuk cetaknya. Tapi misalnya mengingat KKPK, dulu ketika aku mengajar di sebuah sekolah, ketika aku tanya buku apa yang kalian suka, banyak sekali yang mengatakan KKPK. Dan aku jujur saja tidak terlalu oke dengan KKPK. Karena itu seperti dunia lain gitu loh. Apakah jangan-jangan itu memang dunia lain yang diciptakan oleh anak-anak yang tidak mereka temui di kesehariannya. Jadi tiba-tiba dia sarapan pizza, sarapan spaghetti, seperti bukan merasakan anak-anak Indonesia. Tapi justru itu digemari. Dan itu kan dulu sangat populer ya KKPK itu. Banyak sekali. Jadi mungkin apakah tidak cukup menarik oleh dibaca anak-anak? Itu mungkin akan terkait dengan tema ya. Apa yang diceritakan di situ? Apakah anak-anak itu bercerita tentang mereka yang akan membuat sesamanya merasakan perasaan yang sama atau tidak? Jadi mungkin bukan kualitasnya buruk, tapi mungkin cara berpikir atau logikanya yang belum mantap saja. Jadi tinggal ini saja sih. Tinggal diasah. Kata apa yang lebih baik dari itu? Ya tinggal dibiasakan aja sih. Karena ketika anak-anak menulis itu kan juga melatih bahasanya, melatih diksinya, kepekaan dia menangkap apa yang bisa dituliskan di sekitar mereka. Mbak Tantra ini menjawab enggak ya, Mbak? Semoga menjawab sih. Iya, Mbak. Menjawab. Memang mungkin sepertinya logikanya untuk meramu itu belum cukup mungkin ya.
Oke, selanjutnya ini untuk Naya mungkin ingin menjawab pertanyaan dari Kak Tantra. Iya, kalau nanya sih jarang baca yang buku tulis cilik. Tapi Naya pernah baca buku KKPK. Tapi menurut Naya itu KKPK itu kayak apa ya? Terkesan sama gitu. Jadi kayak ada cerita mengejar mimpi, terus yang pokoknya sama, kesannya sama gitu. Jadi kalau menurut Naya yang membekas, ini belum baca yang anak-anak sih menurutnya. Tapi mungkin ini bisa coba baca yang tadi Panorama itu, atau mungkin ini bisa dari tulis lainnya gitu ya, karena Naya nggak ada baca buku-buku yang ditulis anak gitu sih. Bagaimana Kak Tantra? Apakah sudah cukup menjawab pertanyaannya? Kak Tantra. Ya, terima kasih. Oh, tapi satu lagi mungkin pertanyaan untuk Naya, boleh ya Mbak Galis? Oke, silakan. Untuk Naya sendiri, jujur sih saya belum pernah baca tentang yang di puisi apa yang tadi Mbak Setia bilang, tapi saya pernah pengen coba punya bukunya, cuma masih wishlist aja gitu. Kalau itu inspirasinya dari mana Naya? Soalnya benar yang kata Mbak Setia tadi, kalau misalnya puisi anak-anak saya bacanya di buku ya seragam gitu. Kalau Naya dapat inspirasi menulis puisi itu ya dari pengalamannya sih, kebanyakan mungkin dari Naya jalan-jalan ke sawah, atau Naya ngobrol-ngobrol sama Bunda itu dapat ide, atau juga kadang nonton film, baca buku. Jadi ide itu dari banyak banyak eh, banyak tempat gitu. Jadi dia juga kadang diskusi sama Bunda gitu, gimana puisinya gitu, seperti itu sih. Jadi lebih banyak dari lingkungan ya, Nay? Iya, benar. Tema-temanya. Ya, biasanya anak-anak sangat tertarik dengan hal-hal yang mereka temui di alam dan lingkungan sekitarnya. Bagaimana Kak Tantra dengan jawaban Naya? Baik, terima kasih Kak Galis, Mbak Setia, Naya, semangat terus menulisnya ya. Oke, terima kasih Kak Tantra. Wah, ini saya sampai bingung nih melihat chat, banyak sekali pertanyaan yang mulai menarik. Di sini tadi ada yang raise hand Kak Ella, tapi sebelumnya juga ada Kak Nataya dari Jakarta. Apakah Kak Nataya ingin menyampaikan langsung pertanyaannya, Kak? Oke, kalau gitu saya coba bacakan sebelum nanti kita ke Kak Ella. Di sini ada pertanyaan dari Kak Nataya. Apakah Naya menulis juga memikirkan siapa yang akan membaca buku-buku Naya? Atau apakah Naya lebih fokus ke mengekspresikan diri saja? Bagaimana nih, Naya? Pertanyaan dari Kak Nataya. Saat nulis sih Naya nggak memikirkan pembacanya sih, Naya cuma ingin menulis gitu, pengen mengekspresikan pikiran Naya, emosinya gitu. Tapi kalau menurut Naya, buku-buku Naya itu bisa dibaca untuk semua umur ya mungkin. Gitu sih. Jadi memang sejak awal menulis ini untuk segala kalangan ya, Nay? Iya. Oke, ini Kak Ella tadi raise hand, apakah ingin menyampaikan langsung? Boleh Kak Galis, selamat Silakan Kak sore. Ella. Ya. Terima kasih Kak Naya, Kak Setia. Panggil kakak nggak apa-apa ya Kak Setia? Oke, berbicara tentang puisi sih, puisi-puisinya Kak Naya kebetulan udah baca dari beberapa tahun yang lalu, dan itu sangat menarik ya untuk puisinya anak-anak. Nah, Kak Naya ada ini nggak sih, ada saran nggak sih gimana caranya misalnya untuk menyampaikan puisi ke anak-anak? Karena emang betul yang dikatakan kalau ngajarin puisi untuk anak-anak dengan contoh puisi anak-anak itu emang rata-ratanya sama. Jadi di buku-buku pelajaran juga kalau ngajarin puisi itu ya agak susah gitu. Nah, Kak Naya sendiri kira-kira ada saran nggak sih biar puisi itu maksudnya sampai tapi juga dengan diksi-diksi yang menarik begitu, yang tidak
sama gitu, tidak apa ya, terkesan biasa, monoton begitu. Nah, kira-kira Kak Naya ada saran nggak sih? Silakan, Kak Kalau Naya. ya, terima kasih Kak pertanyaannya. Jadi waktunya masih kecil itu Naya lebih diarahkan Bunda untuk memerhatikan sekitar sih. Jadi saat Naya menulis itu Naya bisa mengambil dari banyaknya kayak dari apa yang perhatikan gitu. Jadi seperti kayak membuat metafor itu, jadi kayak misalkan kabel seperti rambut, petak sawah seperti wafer gitu. Jadi Naya bisa mengambil banyak ornamen yang Naya lihat gitu sih. Tapi kalau misalkan tentang mengajarkan anak tentang puisi itu mungkin lebih ke maunya ke Bunda sebenarnya, soalnya saya nggak terlalu ngerti gimana cara apa mengajarkannya gitu sih, cara mengenalkannya gitu. Baik, Mungkin baik. yang tadi yang tentang apa membacakan sekitar gitu sih. Oke, bagaimana Untuk Kak Ella? Ya, terima kasih Kak ya Naya. Berarti nanti nanyanya ke Bunda deh. Makasih Kak Galis. Oke, terima kasih. Ya, sebelum kita ke raise hand yang selanjutnya, ada pertanyaan menarik di chat dari Kak Fikri. Ini pertanyaan untuk Mbak Setia dan Kak Naya. Bagaimana dukungan sekolah formal dalam menulis kreatif dan membaca kritis untuk anak-anak? Bagaimana pendapat Mbak Setia dan Naya? Apakah sudah banyak dukungan yang didapatkan dari sekolah formal? Oke, ini siapa yang duluan mau jawab? Mbak Setia dulu mungkin. Oke, sekolah formal. Ini ya, mungkin terkadang aku agak menyayangkan atau mempertanyakan fungsi fungsi pelajaran bahasa Indonesia di sekolah. Misalnya itu, kenapa itu kadang tidak juga menjadi seperti tadi, kelas untuk menulis kreatif atau membaca kritis. Karena misalnya program 5 menit membaca sebelum pelajaran itu pun ya, kayaknya juga banyak buku yang ditaruh di sekolahan itu juga buku-buku how to, bukan buku-buku living atau buku-buku yang memantik imajinasi. Jadi misalnya sekolah, untuk beberapa sekolah yang ku ketahui di sekitar Solo ini ya, ini memang beberapa memang mengadakan ini kelas ekstra menulis, itu pun jamnya juga terbatas antara 1 sampai 1,5 jam. Atau misalnya nanti untuk momentum tertentu, misalnya bulan bahasa, mereka mengadakan semacam kelas menulis atau lomba-lomba menulis. Dan ini, tapi sebenarnya semangat guru-guru untuk misalnya menulis lalu membukukan karya anak-anak itu sebenarnya sangat besar ya. Cuma mereka memang tidak bisa melakukannya sendiri. Harus ada orang yang seperti Naya kan juga ke sekolah-sekolah kan Naya. Sekolah-sekolah juga mengadakan itu. Jadi dukungannya adalah lumayan. Lumayan sebenarnya. Karena kemarin aku juga baru saja dari pondok pesantren di Simo, itu di depan RSUD Simo. Itu mungkin aku tidak terbayangkan ya sampai hari ini aku akan mengisi kelas di sana untuk remaja-remaja SMP dan SMA. Dan itu mereka sangat bersemangat. Apalagi ketika ini diprovokasi dengan hadiah-hadiah buku. Itu benar-benar ini. Wah, sebenarnya ini nggak kurang-kurang loh semangatnya. Ya cuma tinggal ini saja upaya sekolah untuk mengadakan jam-jam ekstra untuk anak-anak yang senang menulis. Gitu sih. Semoga menjawab ya, Kak Fikri dari Jakarta. Kalau Naya sendiri bagaimana pengalamannya sebagai penulis? Bagaimana dukungan sekolah formal dalam proses menulis kreatif yang Naya rasakan? Apakah ada atau bagaimana? Kalau dari sekolah Naya sih mungkin agak kurang sih ya. Karena di sekolahnya itu kebanyakan itu ada mapelnya, terus
kalau misalkan ingin membaca itu cuma dibagi hari 15 menit, dan juga kalau mau diperpus itu waktunya nggak cukup gitu, karena istirahat 15 menit ada waktu untuk makannya gitu, dan sehingga nggak ada waktu untuk membaca di perpustakaan atau sebagainya gitu sih. Bagi Naya sih mungkin dukungan untuk menulis kreatif itu agak kurang sih kalau di sekolahnya gitu sih. Oke. Jadi masih belum maksimal sebenarnya ya, tapi bukan tidak ada sama sekali. Selanjutnya tadi ada yang raise hand, Kak Beli. Kami silakan jika ingin bertanya, Kak Beli. Halo, makasih Kak Galis. Ya. Halo Naya, Mbak dan Mbak Setia. Aku mau tanya, tadi kan Mbak Setia sempat bilang kalau misalnya buku-buku anak saat ini di Indonesia tuh didominasi oleh buku-buku terjemahan. Nah, menurut Mbak Setia dan Naya, gimana sih ekosistem buku anak di Indonesia saat ini? Apakah sudah cukup baik untuk mendominasi atau menarik minat anak terhadap buku dibanding hiburan yang lebih menarik kayak video game atau video animasi? Walaupun eh, anak-anak juga tetap membutuhkan video animasi sebagai opsi hiburan lainnya gitu, tapi apakah ekosistem buku saat ini tuh sudah cukup menarik gitu untuk menarik untuk anak-anak di Indonesia saat ini? Itu aja. Makasih. Oke, Oke, terima kasih. Kami silakan kepada Mbak Setia jika ingin menjawab terlebih dahulu. untuk yang terjemahan tadi, ini ya, dominasi bacaanku memang sangat terjemahan. Apakah Indonesia masih didominasi? Sebenarnya juga iya juga, karena itu masalah sejak tahun 70-an. Banyak cukup sering pemberitaan buku penulis Indonesia kalah dengan bacaan terjemahan Osin, Tintin, Donald Bebek. Mungkin yang sekarang kan ini ya sangat gencar kalau aku ke Gramedia atau ke toko buku itu terbitan penulis-penulis dari Korea dan Cina, juga Jepang, untuk buku picture book itu kan sangat banyak dan bagus-bagus, setidaknya gambarnya lah. Sudah dari awal itu sudah wow gitu. Dan baru saja kan juga BIP menerbitkan seri sastra Asia ya, sastra Asia. Jadi sebenarnya untuk semakin ke sini penulis Indonesia sebenarnya semakin bersemangat ya. Untuk picture book. Tapi mungkin yang agak kurang itu memang novel anak. Pikir itu agak kurang ya. Kemarin yang lumayan itu yang diterbitkan oleh, mungkin ada yang sudah membaca bukunya Nabila Budayana yang masuk DKJ. Ini oke. Lalu Lea mungkin. Lea yang ditulis oleh Mbak Tias Wijati. Ini mungkin kalau teman-teman merasa bahasanya terjemahan. Tapi ini buku penulis Indonesia. Tapi rasa-rasanya seperti membaca buku terjemahan. Aku tidak tahu kenapa kita bisa merasa seperti itu. Membaca buku penulis Indonesia tapi rasanya terjemahan. Jadi ini sebenarnya sudah sangat geliat ini ya. Litara pun sangat gencar menerbitkan buku kan. Tadi Mbak Galis menyinggung tentang Litara. Meskipun mungkin beberapa terbitan Litara aku tetap masih sangat kuat ilustrasinya ya dibandingkan teksnya. Untuk beberapa memang imbang, tapi masih sering lebih kuat teksnya. Lalu mungkin ini sekaligus menjawab untuk buku yang usia 5 tahun tadi ya, Pak, ada Ya, pertanyaan itu. Tahun. Ya. Sekarang sudah sangat banyak penerbitan seri read aloud. Mungkin ada yang Kucing Kukuzi, Glinding. Mungkin nanti Mbak Elvira bisa menambahi di chat beberapa buku yang direkomendasi. Ini juga lumayan-lumayan sih. Jadi mungkin yang kurang novel anak atau untuk seri yang adult, remaja. Oke, novel anak. Oh, ini menjawab nggak ya? Semoga menjawab sih. Ya, menjawab Mbak. Makasih. Oke, tadi pertanyaan Mbak Mai dari Makassar juga sudah dijawab oleh Kak Setia ya. Usia anak di bawah 5 tahun.
Tapi benar nggak sih Kak Setia kalau misalnya untuk pembaca awal memang butuh lebih banyak ilustrasi dulu dibanding teks, atau justru kita memang butuh yang seimbang, Kak? Menurut Kak Setia gimana? Aduh. Hmm, gambar itu sangat ini ya. Karena ketika kita membicarakan picture book, fungsi gambar itu kan bukan hanya pelengkap. Tidak bisa itu pelengkap. Itu adalah bagian dari, itu adalah narasi. Narasi juga dalam dua bentuk, teks dan gambar. Jadi harus imbang. Cuma aku tidak terlalu cocok dengan patokan, misalnya pemerintah kemarin dengan GLN-nya itu kan memberi patokan, anak usia segini kalimatnya jumlahnya minimal segini. Satu paragraf itu harus segini kalimat. Satu kalimat harus berapa kata. Itu kan aturannya yang sangat pakem. Dan menjadi aneh gitu loh. Padahal misalnya Naya, itu pasti tidak berlaku untuk Naya kan dulu. Karena dia sudah memulai, sudah bisa dengan teks-teks yang panjang. Itu kan berarti setiap anak tidak bisa disamakan. Dan aturan itu tidak boleh atau menjadi aneh ketika dipatok usia ini segini, usia ini segini. Nah itu sih mungkin aturan itu yang perlu dikritisi. Oke. Jadi jangan ada aturan, sebenarnya jangan ada aturan sepakem itu ya Kak ya. Setia untuk buku anak sendiri. Ya kadang saya juga bingung ya kenapa pemerintah kita itu senang sekali membuat standar yang Iya, itu standar dan masuk penilaian. Itu masalahnya. Dan akan ditentukan lolos atau tidak ya dari jumlah itu. Oke, kayaknya terputus ya. Ya ini Kak Galis nge-freeze ya kayaknya ya. Iya. Oke deh, aku ini dulu deh. Teman-teman kalau masih ada yang mau bertanya, aku persilahkan. Kita masih ada, kita sampai 17.45 nanti. Kalau masih ada yang bertanya, dipersilahkan. Siapa nih tadi? Kak Elvira mungkin ada, dan Mbak Nairina. Kak Ega ada Kaisha yang raise hand. Oh sorry, oh ya boleh, silakan Kaisha Kak. Marwa, oke. Silakan. Makasih atas kesempatan dan waktunya. Ini aku mau nanya sama Naya dan Kak Setia. Menurut Naya sama Kak Setia, kenapa sih orang-orang di sekitar ya kita tuh tahu secara umum gitu, orang Indonesia tuh malas baca, dan karena kan ada riset tuh kita literasinya tuh katanya paling rendah, nomor 2 kan sedunia gitu. Tapi ada juga yang bilang bahwa itu masalah ketimpangan penduduk sama jumlah bukunya gitu. Jadi apakah sebenarnya orang Indonesia itu malas baca atau gimana tuh menurut Kak Setia sama Naya? Oke, Naya dulu kayaknya ya. Oh iya. Kalau menurut Maya sih itu mungkin karena ada beberapa orang yang nggak mempunyai akses buku ya, akses ke buku, atau juga mungkin karena ada medsos ya, jadi orang-orang beralih ke medsos gitu ya, jadi nggak ke buku gitu. Karena adanya medsos tuh orang-orang jadi sukanya medsos, sukanya main game, nonton, dan malah nggak membaca buku gitu. Gitu sih kalau menurut Naya. Oke, makasih Naya. Oke, ini aku mungkin akan membicarakan lagi masalah akses ya. Jadi apakah orang Indonesia itu malas baca? Kayaknya sebenarnya itu tidak sepenuhnya benar. Yang malas baca ada. Tapi kalau mengatakan orang Indonesia malas baca, kayaknya tidak sesederhana itu, karena itu akses. Misalnya dulu aku ketika SMP tidak pindah ke kota, tidak dekat dengan pusat-pusat buku, entah itu Sewedari, Ngeladak, toko buku, perpustakaan, persewaan buku, aku mungkin akan menjadi orang Indonesia yang malas. Tapi karena aku akhirnya menemukan itu, ada jalan untuk ke situ. Ini mengingatkanku pada ini ya, mungkin ada teman-teman yang sudah membaca bukunya Mutia Eswan dari toko buku ke toko buku.
itu kan di situ dia bercerita bahwa toko buku itu pusatnya tidak hanya di kota, tapi setiap blok di permukiman ada toko buku yang mengiringi masyarakat itu bertumbuh. Jadi dekat, toko buku itu tersebar gitu loh, tersebar. Dan ketika anak itu dewasa, kenapa kamu ingin magang di toko buku ini? Karena dulu ibuku sering mengajak ke sini, ya, sederhana itu. Jadi buku itu mengingatkan dia pada pengalaman dia yang dulu. Jadi misalnya akses itu mudah, itu akan menambah ini sih. Makanya dulu sempat juga kan Indonesia juga bersemangat dengan misalnya becak buku, ada kuda buku juga ya, yang itu berkeliling secara mandiri untuk mengantarkan buku itu. Dan ini juga tidak sesederhana negara harus menggratiskan ongkos kirim buku. Itu tidak cukup juga dengan hanya begitu. Karena bagiku kelemahan yang terjadi untuk pengiriman buku-buku itu tidak mengajari bagaimana seorang anak memiliki buku, tapi meminjam kan pada akhirnya. Itu seperti sekolah menyediakan buku di sini, kamu akan meminjam. Itu sangat berbeda, meminjam dengan memiliki buku. Bagaimana aku akan memiliki, aku akan punya naluri, mendapatkan ini, bukan hanya dipinjami terus, karena itu juga akan membentuk ini, mentalitas. Jadi, ya pemerataan akses itu, bagaimana kita akan meratakan biar akses itu terbuka untuk banyak orang. Karena misalnya gawai atau internet pun sudah masuk, itu juga tidak akan selalu mengantarkan ke buku juga, buku elektronik atau semacamnya. Jadi ada orang Indonesia yang malas, tapi yang rajin banyak juga kok. Jadi nggak bisa digeneralisasi ya Mbak ya. Oke, makasih Kak. Oke, masih ada yang ingin bertanya, kami silakan. Apakah sudah memasuki waktu maghrib? Oke, selanjutnya. Ya, apakah masih ada yang ingin bertanya? Kami silakan, raise hand. Ya, untuk sambil menunggu teman-teman yang ingin bertanya, saya ingin mengajukan satu pertanyaan ke Mbak Setia dan juga Naya soal, ya tadi kita bilang ya memang untuk urusan literasi kita nggak bisa pukul rata kalau orang Indonesia itu tidak suka membaca. Saya ingin bertanya pendapatnya Mbak Setia, bagaimana soal istilah jika ada yang namanya kekerasan literasi? Ini juga sebenarnya isu yang sangat jarang dibicarakan soal kekerasan literasi. Untuk Mbak Setia sendiri, bagaimana pendapatnya mengenai istilah ini? Ada yang menyebutkan saat ini telah terjadi kekerasan literasi. Malah baru mendengar istilah ini nih. Ada istilah ini ya. Iya. Mungkin ini istilahnya, tapi ini ya. Bayanganku itu mungkin juga karena ini ya. Terutama fungsi menulis atau membaca itu digunakan untuk ujian, untuk kebutuhan-kebutuhan yang mengharuskan untuk itu, maka itu lebih cenderung terjadi, maka bisa memunculkan trauma tadi. Dulu aku cukup menyukai ini ya, pelajaran mengarang ketika di kelas bahasa Indonesia. Karena gurunya pasti tidak mengawasi. Jadi bukan karena di kelas itu diatur atau kita ditemani, nanti begini loh cara membuat plot atau memilih tokoh. Mungkin ceritamu akan lebih menarik jika begini. Tapi kan karena itu dibiarkan. Jadi justru itu tidak meninggalkan sesuatu yang
memaksa atau menyakiti. Karena tetap saja misalnya itu juga cara sekolah tetap seperti ini, tetap beberapa tahun yang lalu seperti ketika aku masih SD, ya mungkin keinginan untuk menulis sebagai penyampaian yang ekspresif, yang bebas itu masih menjadi sulit. Oke nggak nih? Nanti akan kupelajari istilah ini. Iya, karena pada beberapa komunitas yang membahas soal literasi ini dianggap saat ini terjadi kekerasan literasi, mungkin bisa kayak Mbak Setia bilang dari sisi prosesnya ya, proses literasi sendiri, kemudian bisa juga dari kontennya, yang Mbak bilang tadi soal juga banyaknya tekanan bukan ya, terlalu banyak konten moral yang dipaksakan ke dalam buku, itu juga bisa jadi salah satu topiknya. Dan sebenarnya saya juga ingin bertanya dari pengalaman Naya sendiri ya, di sekolah atau di dunia pendidikan sendiri, mengalami tidak hal-hal yang tidak nyaman ketika belajar membaca dan menulis di sekolah? Kan kita tadi bicara soal trauma ya. Untuk Naya sendiri bagaimana? Halo Naya. Ya, halo, boleh lagi pertanyaannya, Kak Galis. Iya, tadi kan saya sama Mbak Setia sempat mention soal kekerasan literasi dalam hal proses ya, ketika membaca dan menulis itu prosesnya bisa membuat anak trauma. Apakah Naya sendiri pernah mengalami hal-hal yang tidak nyaman ketika belajar membaca dan menulis di sekolah? Kalau Naya sih, enggak ada pengalaman yang gimana-gimana saat belajar membaca dan menulis di sekolah. Oh, jadi plain aja belum ya? Iya, plain. Ya, karena tadi ada beberapa yang cerita ketika membaca dan menulis dipaksakan di usia dini, ada anak-anak yang merasa membaca dan menulis itu jadi pengalaman yang tidak menyenangkan gitu. Sehingga mereka menganggap ya itu hanya urusan sekolah, jadi setelah sekolah di rumah saya tidak mau membaca dan menulis. Atau mungkin ada yang alergi dengan buku. Cuma saya sendiri berpandangan sebenarnya tidak ada orang yang murni tidak suka membaca dan menulis. Mungkin yang ada belum menemukan buku-buku yang kita sukai atau menarik minat kita. Dan justru inilah jadi kesempatan kita sebagai pembaca untuk mereview buku-buku sehingga lebih banyak yang tahu ada buku-buku yang menarik loh. Dan atau kita sebagai penulis, kita bisa menciptakan buku-buku tadi yang lebih menarik. Atau ya kita bilang tadi kita masih kekurangan novel anak ya di Indonesia ini. Mungkin nanti akan ada lebih banyak pelatihan menulis novel, atau Naya juga akan mulai menulis panjang. Wah, kita akan menunggu karya Naya selanjutnya dan karya Mbak Setia. Oke, karena waktu juga yang akan membatasi kita, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah memberikan pertanyaan, dan mohon maaf jika belum semua pertanyaan bisa terjawab. Dan saya juga berterima kasih kepada Mbak Setia dan Naya yang sudah berbagi pemikiran, sharing, dan menjawab seluruh pertanyaan yang memberikan kita semua insight-insight yang sangat menarik. Dan seperti yang tadi saya kemukakan di awal, sebentar saya cek dulu di kolom chat. Bagi kawan-kawan semua, mohon untuk mengisi form evaluasi yang tertera linknya di kolom chat, karena untuk para peserta yang mengisi form tersebut akan kami kirimkan e-sertifikat. Dan sekarang kita akan masuk pada sesi yang paling kita tunggu, karena tadi di awal saya bilang untuk penanya-penanya terbaik kami akan memberikan buah tangan atau oleh-oleh, yaitu buku karya Naya tadi yang berjudul, sebentar saya cek dulu. Buku karya Naya yang berjudul Mengapa Aku Harus Membaca. Wah, saya juga mau ini bukunya. Tapi karena saya bukan peserta, dan pertanyaan saya mungkin tadi kurang cantik, jadi yang berhak untuk mendapatkan oleh-oleh buku karya terbaik dari Naya, di sini ada dua penanya, yaitu nggak pakai musik nih, jeng-jeng-jeng gitu, enggak ya? Oke, terima kasih kepada Kak Ella dan Kak Beli. Jadi dua penanya terbaik hari ini adalah Kak Ella dan Kak Beli.
keduanya akan mendapatkan buah tangan buku karya Naya. Mengapa aku harus membaca? Terima kasih. Terima kasih, Kak. Selamat kepada pemenang dan mohon untuk menuliskan nama dan nomor telepon ya di kolom chat agar dapat dihubungi lebih lanjut oleh panitia. Dan sekali lagi saya ingatkan, mohon link feedback formnya diisi. Sayang sekali jika kita tidak mendapatkan e-sertifikatnya karena bisa menjadi catatan ya. Oh ternyata hari ini saya pernah ikut acara ini ya yang sangat menarik. Dan untuk menutup sesi hari ini, kami persilakan Mbak Setia dan Naya memberikan pesan terakhir atau closing statement untuk teman-teman yang sudah bergabung pada sesi kali ini. Ya mungkin pesan-pesannya bisa menyemangati kita semua ya. Kami silakan kepada Mbak Setia dan Kak Naya. Mbak Setia dahulu, mungkin ada closing statement. Teman-teman, saya tunggu tulisannya untuk majalah utusan. Nanti langsung ke email saya saja ya, saya ketik di sini. Oh, oke, terima Itu kasih. tentang tema sehari-hari tentang literasi keluarga, anak-anak berkebun, pohon, dan semacamnya. Mungkin jika ibu-ibu ingin menguji apakah waktu itu menjadi tantangan, mungkin bisa mengawalinya di majalah utusan. Lalu ya cukup tidur, cukup makan agar bersemangat menulis. Terima kasih. Oh, terima kasih Mbak Setia, kami tunggu ya link alamat emailnya di kolom chat. Oke, terima kasih Mbak Setia. Selanjutnya kepada Kak Naya, jika ingin memberikan closing statement. Ya, bagi yang suka membaca, jangan hanya membaca saja ya. Dan jangan lupa menuliskan apa yang dibaca. Karena kalau nggak dituliskan nanti jadi bosor kepalanya. Oke. Sekian dari Mari kita mengeluarkan kegelisahan kita bersama-sama lewat tulisan yang bermakna ya. Seperti Mbak Setia tadi bilang. Terima kasih Kak Naya. Dan tadi juga di kolom chat ada sedikit info nih. Jadi virtual festival dari Baca Rasa Dengar tidak berakhir sampai hari ini. Selanjutnya pada hari Sabtu 27 Agustus akan ada sesi yang menarik nih. Temanya membaca dan menulis sebagai coping mechanism. Wah, jadi masih berkaitan dengan hari ini ya, soal membaca dan menulis. Di sini membaca dan menulis sebagai coping mechanism dan keterhubungan di era digital. Link pendaftarannya bisa kita klik di kolom chat ya. Saya beri waktu sebentar untuk mengkliknya, ada di kolom chat untuk sesi minggu depan, hari Sabtu 27 Agustus. Dan hari Minggu ya. Oke. Tadi juga Mbak Setia sudah menuliskan alamat emailnya di kolom chat. Wah, siapa yang tertarik untuk menulis? Temanya literasi keluarga dan cukup 700 kata saja. Wah, menarik sekali ini ya, tidak terlalu memberatkan dan tos buat kita semua, mungkin calon-calon penulis, para pembaca yang senang membaca, dan kawan-kawan komunitas. Terima kasih banyak sudah menyimak acara hari ini. Terima kasih banyak juga sudah bertanya dan bertukar pikiran dalam acara sesi Zoom hari ini. Tidak terasa kita sudah tiba di penghujung acara. Saya berterima kasih kepada Mbak Setia dan Kak Naya, serta seluruh peserta dan para tim yang sudah bergabung di sesi Sastrawan Cilik dalam rangka Virtual Festival Revolution 2022, Be Bold, Be Healthy Generation. Dan acara ini juga dipersembahkan, maksudnya tidak mungkin dapat berjalan lancar tanpa bantuan dari rekan-rekan semua, dari klub buku dan komunitas Baca Rasa Dengar, Yayasan Rumah Cerita Indonesia, bekerja sama dengan Invernia Publishing, HH Production, Paduan Suara Mahasiswa Suara Wadana Universitas Negeri Yogyakarta, Able.id, Yayasan Musik Sastra Indonesia, Komika Manajemen, dan Even Banget. Dan sebelum mengakhiri sesi hari ini, kita foto dulu untuk dokumentasi. Kami mohon teman-teman semua menyalakan kamera sekali lagi untuk foto bersama. Kita akan lakukan secara cepat. Mohon dinyalakan kameranya sekarang juga. Oke, Kakak Fikri, silahkan standby. Siap? Oke, kita akan foto dalam hitungan ketiga. Ya, Kak. 1. Oke, siap. Ini ada 2 page ya. Ada 2 Ya. page. Ada 2 halaman. Ini yang halaman pertama terlebih dahulu ya. Sudah siap semuanya? Siap. Sudah siap ya? 3, 2, 1, cheers. Halaman selanjutnya.
Oh, enggak, ternyata udah hilang. Jadi halamannya cuma 1. Tadi ada 29, sekarang udah 25. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Tidak apa-apa. Biasanya wajah kita bisa muncul di banyak halaman ya. Oke, terima kasih sekali lagi untuk para panitia, para peserta yang datang hari ini, walaupun berkurangnya hanya sedikit tadi. Kemudian para tim, terutama untuk narasumber kita hari ini yang sangat inspiratif, Mbak Setia dan Mbak Naya. Saya berharap kita semua diberikan kesehatan, dan mari kita ikut andil dalam pemutusan rantai penyebaran COVID-19. Jangan keluar rumah jika nggak terpaksa, selalu pakai masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan. Saya Galis dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa dan sehat selalu. Terima kasih untuk kebersamaannya hari ini. Sampai jumpa. Thank you. Sampai Makasih jumpa. Kak Galis. Makasih Mbak, sampai Terima jumpa. kasih. Makasih ya, Tunggu Nay. tulisannya. Ya, terima Baik, kasih siap, semuanya. siap. Siap Mbak Setia. Pagi nih. Pamit ya. Ya, Dadah. thank you, Dan mohon Nay. maaf atas segala Dadah. kekurangan. Izin pamit. Enggak. Ini recordnya Oh diselesain iya, dulu. ya.